Welcome back Next Geners yang sudah hadir di Next Gen Summit 2021. Apa kabarnya nih? Balik lagi nih, gue Patricia Mapaliai akan menemani Anda semuanya teman-teman sekalian di workshop Next Gen Summit 2021. Nah kali ini dengan banyaknya workshop yang sudah kalian ikuti, kira-kira udah pada ikut room yang mana ya? Kira-kira ya, semoga udah dapat pencerahan ya. Kita udah di sesi 1, kemudian kita udah ada di sesi 2 workshop breakout room pada hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman sedang berada di room 1 di workshop Next Gen Summit 2021, di mana nih gue akan memfasilitasi teman-teman sekalian untuk berbincang langsung dengan salah satu anak muda yang luar biasa, 20 tahun, masih sangat muda ya. Pastinya bisa menjadi inspirasi buat teman-teman sekalian yang sudah ikut Next Gen Summit 2021. Nah, siapa lagi kalau bukan Timothy Ronald? Nah, kira-kira ada yang pernah dengar nggak sih ini Timothy Ronald ini sebenarnya siapa sih kira-kira? Atau mungkin ada yang udah ngefans mungkin ya, karena ya mukanya yang kayak yang suka Korea-Korea mungkin ya. Yang kayak gitu mungkin udah pernah dengar juga. Nah, Timothy Ronald ini adalah investor yang juga merupakan co-founder dari Ternak Uang. Nah, Bro Timothy ini nih teman-teman sudah bisa meraih 1 miliar pertamanya sebelum ia berusia 20 tahun. Ini sih keren banget, parah. Ini kita bakalan nanya-nanya lagi selanjutnya seperti apa. Terus Bro Timothy ini tak hanya ingin merdeka finansial sendirian. Udah pasti ikut Next Gen Summit juga pastinya untuk mengedukasi teman-teman sekalian untuk lebih tahu lagi gimana sih kita bisa merdeka finansial dengan cara berinvestasi. Kita akan bagi-bagi ilmu juga dari Timothy. Dan saya mungkin akan langsung sapa ya Timothy di siang hari ini. Hai Timothy. Halo Betty. Tadi udah gue perkenalin sedikit kali ya, sedikit hint atau teaser mungkin ya kepada teman-teman, ini Timothy ini sebenarnya siapa sih gitu kan. Dan mungkin saya ingin memperkenalkan lebih dalam mungkin ya, lebih jauh. Nanti kalau misalnya ada yang kurang nih, lo bisa tambah-tambah ya Timothy ya. Teman-teman, ini Timothy Ronald, ini adalah investor dan juga co-founder dari Ternak Uang. Ini gue bacain sedikit tim. Dari usia muda, Timothy ini 20 tahun, terinspirasi dari investor saham sukses seperti Warren Buffett dan juga Cathie Wood. Namun setelah gagal melakukan trading cryptocurrency di usia 16, ia bertekad untuk mempelajari seluk-beluk pasar modal. Nih, harus diperhatikan nih. Untuk mengumpulkan modal supaya dia bisa berinvestasi saham, Timothy memutuskan untuk berdagang seperti menjual pomade, kemudian juga jam tangan, hingga sedotan di marketplace saat hari kerja. Selain itu, ia juga menjalankan part-time wedding organizer di saat akhir pekan pada saat ia menduduki bangku SMA. Sembari kuliah nih teman-teman, Timothy ini mendirikan advertising agency yang melayani beberapa klien UMKM sampai startup kecil. Lalu uang yang didapat sama Timothy ini kemudian diinvestasikan seluruhnya di saham. Berbekal pengalaman melipat gandakan uangnya di pasar modal, Timothy kemudian secara aktif sharing di sosial media mengenai investasi saham. Nggak berhenti di situ nih. Menurut Timothy, investasi terbaik bukanlah berinvestasi di saham, melainkan investasi di ilmu. Nah, ini mungkin akan dielaborasi sama Timothy nanti ya terkait dengan hal ini. Atau mungkin kalau misalnya ada yang kurang, ntar lo bilanglah tim aman buat kok, aman. Aman ya? Aman. Atau ada hal-hal yang mungkin gue perlu omongin gitu biar kayak pride gitu kan. Nggak. Oke, tim hari ini lo bakal ini ya ngasih pemaparan gitu ya. Ada screen-nya ya. Mungkin langsung aja kali ya biar teman-teman juga dapat gambaran nih Ternak Uang sebenarnya apa sih. Silakan tim. Oke. Ini udah kelihatan belum share screen-nya? Oke, kita lihat dulu ya. Belum keluar. Belum keluar ya? Ini udah di share screen sih di sini. Udah di share screen. Oke, kita cek dulu. Ya. Halo, cek, coba diulang lagi. By the way, sambil menunggu nih teman-teman yang mau bertanya, silahkan ya. Kalau misalnya ada pertanyaan bagi Timothy, mungkin ingin tahu tentang Timothy Han Ji Pyongnya Indonesia katanya ya. Terus kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, silahkan ada di kolom komentar. Dan pastinya acara Next Gen Summit 2021 pada hari ini khususnya di room 1 dipersembahkan oleh Permata Bank. Jadi thank you Permata Bank sudah mensupport acara Next Gen Summit 2021. Gimana tim? Oke, udah dicek. Oke, udah ada belum? kita udah keluar sih. Oke. Jadi silakan tim.
Oke, boleh langsung dimulai ya. Jadi gimana sih caranya kita ibaratnya bisa meraih 1 miliar pertama? Mungkin dari kalian tuh banyak banget yang bingung. Gimana sih caranya untuk sampai 1 miliar? Tapi uang itu sebenarnya lucu. Misalnya nih, untuk orang yang belum punya ibaratnya 10 juta mungkin, 100 juta itu adalah uang yang besar. Tapi mungkin untuk kalian yang uang kalian tuh udah 20-30 juta, kalian akan merasa 100 juta itu sedikit. Sama dengan 1 miliar. Mungkin kalian yang nggak punya uang 100-200 juta akan pikir 1 miliar itu adalah angka yang impossible untuk diraih. Padahal sebenarnya 1 miliar ini itu mudah banget. Kalau misalnya contoh, kalian udah punya uang 200 juta nih, kalian akan merasa, oh 1 miliar itu sebenarnya lebih sedikit ya untuk gampang dicapai gitu. Dan itu uang itu akan seperti kita berlatih ibaratnya. Jadi dari kecil dulu sampai yang besar. Nah, di sini sebenarnya ada 3 main kelompok ya di masyarakat kita. Yang pertama itu adalah orang-orang yang tidak bisa menabung. Ya, ini banyak banget dari kita mungkin yang nggak bisa menabung. Di mana pemasukannya itu lebih kecil dibanding pengeluarannya. Jadi ini harus dibenerin dulu, dilakukan yang namanya cash flow therapy. Gimana caranya? Kita harus audit keuangan kita. Karena kita ini, misalnya Timothy sendiri, saya sendiri, itu adalah sebenarnya seperti perusahaan. Saya juga punya neraca keuangan sendiri. Kita harus benerin keuangan Timothy ini sendiri. Jangan sampai ibaratnya boncos, di mana pengeluarannya lebih besar dibanding pemasukan. Karena kan kita nggak makan gengsi ibaratnya. Kita ngapain sih senang-senangin orang gitu ibaratnya. Kita harus beli barang mewah, kita harus beli jam tangan mewah. Sesuatu yang kita tidak mampu sebenarnya dan kita malah berhutang untuk itu. Nah, ini harus dibenerin dulu. Jadi nggak bisa menabung ini, harus jadi bisa menabung. Ya. Dan yang kedua, bisa menabung tapi investasinya ngaco. Ini banyak banget yang terjadi. Kenapa? Karena minimnya edukasi finansial. Jadi banyak yang teriming-imingi, tergiur. Mungkin teman-teman yang di rumah ada yang pernah tuh, ibaratnya baru mulai mau investasi, terus ditawarin misalnya robot trading pakai forex gitu. Akhirnya uangnya habis. Atau misalnya ditawarin ikut opportunity business gitu. Diajak ngopi sama teman, ditawarin, lalu investasinya ternyata bodong gitu. Nah, ini terjadi di middle income Indonesia. Jadi masyarakat kita itu banyak yang bisa nabung sebenarnya, tapi nggak bisa investasi. Mungkin kalau kalian dengar financial planner, maka mereka banyak yang bilang, janganlah belanja gitu kan. Tapi menurut gue itu adalah hal yang salah. Kita sebagai individual, kita harus bisa konsumtif, namun kita masih bisa menabung dengan benar, sesuai dengan tujuan finansial kita. Jadi kita bukan hanya berhemat saja, tapi kita tetap konsumtif. Kenapa? Karena ibaratnya negara yang nggak ada konsumsinya, itu pun bisa berbahaya gitu. Kalau misalnya kita nggak belanja baju, ya kan, pabrik bajunya berarti nggak supply lagi ke toko bajunya. Orang-orang yang bekerja untuk pabrik bajunya itu akan berhenti ya ibaratnya. Jadi kita jangan sampai berhenti untuk konsumtif juga gitu. Kayak sebenarnya di Jepang, pemerintah itu dorong masyarakatnya untuk lebih konsumtif. Kenapa? Karena mereka sangat hemat. Nah kalau Indonesia ini kebalikan banget. Malah kita konsumtif banget. Investasinya yang kurang. Jadi kita konsumtif boleh, tapi kita harus bisa menabung ibaratnya. Sesuai dengan porsi kita masing-masing, dengan tujuan finansial kita masing-masing. Nah, gue percaya, kenapa gue bangun ternak uang sendiri? Karena masyarakat yang punya literasi finansial, itu pasti akan lebih produktif dan meningkatkan kehidupan yang lebih layak untuk masyarakat sendiri dan negaranya. Jadi kita harus tingkatkan ibaratnya literasi finansial kita. Karena banyak banget masyarakat yang nggak melek finansial. Contoh simpelnya ya, misalnya, dari kecil kan kita diajarin ibaratnya untuk menabung nih sama orang tua kita. Kalau misalnya pas kecil kita nabung tuh di celengan, ditanya, uangnya buat apa sih? Ya kan? Kita pasti jawab, uangnya buat beli mainan mah. Uangnya buat beli mainan pak. Itu terbawa sampai kita besar ya. Misalnya kita sekarang ditanya, oh nabung buat beli apa sih? Oh iya jelas gue nabung buat beli LV gitu misalnya. Gue nabung buat beli iPhone. Nah itu salah. Kita nggak bilang kita menabung untuk masa depan kita, menabung untuk dana darurat, menabung untuk dana pensiun. Kenapa? Karena itu nggak pernah diajarin dari kita kecil, nggak pernah diajarin dari kita di sekolah, dan uang itu dianggap sebagai suatu yang tabu. Bahkan mungkin uang itu lebih tabu dibanding seks di masyarakat kita. Nggak boleh diomongin di meja keluarga dan lain-lain. Di sini gue mau break stigma itu, ya. Gue mau bikin bahwa uang itu adalah sesuatu yang normal untuk kita omongin. Nah, gimana caranya? Kita bisa ibaratnya lebih melek finansial, ya. Masyarakat tuh punya beberapa masalah. Ini adalah masalah yang sering dialami oleh middle income, ya. Yang pertama, hanya mikir untuk hidup itu hari ini, ya. Menghabiskan pendapatan untuk pengeluaran. Contohnya, ya. Banyak dari yang ikut di ternak uang, itu mereka banyak yang cerita bahwa mereka satu hari itu minimal 1 atau 2 kali beli Starbucks gitu. Kalau di total setahun mungkin bisa mengeluarkan 40-50 juta per tahunnya untuk hanya minum kopi aja. Nah, ini kita harus coba untuk mulai sadar bahwa kita hidup bukan hanya untuk hari ini.
tapi kita bisa hidup untuk masa depan. Kita mesti persiapkan finansial kita lebih matang ke masa yang akan mendatang. Yang kedua, yang udah dijelasin tadi, yaitu nggak ngerti produk investasi. Kena investasi bodong. Ditawarkan investasi return 20% sehari, kalian mau gitu. Lalu dibawa lari uangnya, kalian panik. Padahal ditawarin 20% sehari. Kita harus back to basic lagi. Produk investasi di dunia ini cuma ada dua, yaitu produk hutang. Ya, produk hutang itu apa? Contohnya seperti deposito gitu. Ini juga salah satu hal yang nggak pernah diajarin dari kita kecil. Kita baru ketemu mbak-mbak bank. Itu ibaratnya setelah kapan? Setelah kita punya KTP. Dari kecil kita nggak pernah diajarin kan, gimana caranya deal sama bank gitu. Kayak misalnya, kalau misalnya KPR kita macet, kita nggak dikasih tahu, nggak diajarin di sekolah, gimana caranya utang itu bisa direstrukturisasi. Kita bisa minta ke bank itu untuk ringanan. Itu kita nggak pernah diajarin. Jadi kita nggak ngerti produk-produk investasi ini. Seperti deposito, fungsinya untuk apa? Reksadana pasar uang, fungsinya untuk apa? Produk-produk hutang seperti mungkin obligasi, ya. Apa sih bonds itu? Kita nggak pelajari mekanismenya bagaimana. Apa aja yang dibutuhkan kalau ngutangin orang, kolateral atau apa, itu kita nggak pernah diajarin. Dan yang kedua adalah produk ekuitas. Jadi satu itu produk hutang. Contohnya, peer-to-peer lending, obligasi, bonds, semua itu masuk ke dalam produk hutang. Sedangkan kalau produk ekuitas, itu adalah produk kita kerjasama. Kita beli bagian dari kepemilikan sebuah perusahaan. Jadi di luar dua itu adalah investasi bodong. Ya, cuma ada produk hutang atau enggak produk ekuitas, that's it gitu. Jadi kita jangan aneh-aneh dalam produk investasi gitu. Nah, yang ketiga itu tadi masalah tadi lagi, nggak bisa savings. Karena kenapa? Gaya hidup kita besar banget gitu. Sampai kita lupa untuk memikirkan untuk menabung untuk masa depan. Yang keempat, salah mengambil keputusan finansial. Kita ngisiin uangnya udah bener, tapi kita salah mengambil keputusan finansial. Misalnya, terlalu agresif membeli saham gorengan yang kita tidak mengerti, yang mengakibatkan uang kita habis. Itu juga salah dalam mengambil keputusan finansial gitu. Dan yang kelima, ini mungkin banyak banget dari kalian yang relate, yaitu terjebak pada yang namanya sandwich generation. Jadi sandwich generation ini apa? Kalian ibaratnya baru lulus kuliah. Lalu orang tua kalian itu membutuhkan uang untuk kalian transfer, ya kan? Kalian mau mulai keluarga kecil kalian sendiri. Lalu kalian harus biayain lagi anak kalian. Jadi ini kondisi yang sangat tidak enak gitu. Sandwich generation, di mana kita ibaratnya seperti sandwich di tengah. Kita harus biayain ke atas, kita harus biayain ke bawah. Alhasilnya apa? Kita nggak punya uang untuk menabung di masa depan kita sendiri. Kenapa? Karena dari dulunya orang tua kita juga nggak punya dana pensiun gitu. Mereka nggak melek secara finansial. Dan ini rantai yang sangat susah dipecahkannya. Kenapa? Karena anak kita akan kena sandwich lagi. Karena kitanya nggak bisa saving, kita biayain atas, biayain bawah. Kita nggak bisa punya dana pensiun, anak kita nanti akan biayain kita lagi. Nah, kita harus jadi orang yang bisa patahin rantai ini. Jadi jangan cuma di dalam sandwich generation ini. Dan yang terakhir, membeli produk keuangan yang tidak sesuai sama kebutuhan kita sendiri. Misalnya nih, kita punya kebutuhan untuk misalnya anak mau masuk sekolah gitu, 1 tahun lagi. Kita malah investasi di saham gorengan. Lalu sahamnya turun setengah, uang kita tinggal setengah. Padahal ada produk-produk mungkin seperti time deposit, reksadana pasar uang, yang kita bisa pakai untuk tujuan finansial jangka pendek. Tapi kita nggak melek akan hal ini. Dan yang terakhir tuh banyak hutang konsumtif. Manajemen hutangnya jelek gitu. Kita kebanyakan gaya ibaratnya. Mau travel aja pakai credit card. Di ternak uang sendiri, gue ada orang ya, ada member yang waktu itu pernah curhat, asetnya cuma 1 mobil. Tapi travel mulu, yang ada nyicil pakai credit card. Itu kan nggak masuk akal gitu. Karena bunga dari credit card sendiri itu besar. Ya. Fungsinya apa? Kita traveling, sekarang senang seminggu, habis itu setahun menderita. Ya kan? Mending kita benahin finansial kita dari awal. Dari fondasinya. Banyak juga yang salah, langsung skip stepnya gitu. Tangga yang akan gue jelaskan saat abis ini. Ini adalah tangga ternak uang kalau gue bilang ya. Ini jadi kita ada beberapa istilah. Yang pertama itu kita masih babak belur. Di mana pengeluaran itu lebih besar dibanding pemasukan. Ini kebanyakan gaya ibaratnya. Ini harus dibenerin. Karena biaya hidup itu murah, tapi gaya hidup yang mahal. Level yang pertama, ya, pengeluaran itu sama dengan pemasukan. Ini masih bengep lah kita ibaratnya. Kita kalau di istilah bisnis break even point gitu. Next step kita naik ke tangga selanjutnya yaitu kita memar. Di mana pemasukan kita sama dengan pengeluaran plus alokasi dana darurat. Ini level yang kedua gitu. Nah, yang ketiga ini adalah pas-pasan di mana pengeluaran kita sama dengan pemasukan ditambah alokasi investasi. Di sini kita udah bebas hutang, kita udah punya alokasi untuk investasi. Nah, step yang keempat. Alokasi investasi itu apa maksudnya? Kita sudah siap dana darurat, kita sudah siap asuransi. Seperti piramida keuangan, kita harus benerin fondasi keuangan kita dari awal. Ya, kita jangan langsung, ibaratnya baru punya uang sedikit langsung ke saham. Karena saham itu tangga yang selanjutnya, yaitu di slow. Semua alokasi kita sudah aman,
dan kita sudah punya passive income dari investasi gitu. Yang level yang kelima itu makmur, di mana passive income kita itu bisa untuk biayain biaya hidup kita, ya kan? Passive income udah bisa biayain buat biaya hidup. Kayak misalnya contoh gue pribadi sekarang, semuanya di sini misalnya apartemen gue, barang-barang gue, makanan gue, semua itu udah biayain oleh passive income, ya. Jadi step yang ini, di mana passive income tuh udah bisa gitu. Kalian udah punya enough passive income per bulannya untuk biayain kebutuhan kalian sehari-hari. Makan itu udah nggak perlu mikir, bayar cicilan udah nggak perlu mikir, kalian bayar apapun udah nggak perlu mikir untuk kebutuhan sehari-hari, listrik, internet, dan lain-lain gitu. Dan yang terakhir adalah passive income bisa untuk biaya hidup. Ini level yang terakhir. Ya, gue pun pribadi belum nyampe sini, tapi gue beraspirasi untuk sampai sini. Dimana kita traveling, kita mau beli Ferrari pun bisa dibiayain oleh passive income. Ya, ini tangga yang kita harus capai gitu, pelan-pelan dari awal sampai naik. Kita jangan dari level 0, ibaratnya loncat langsung ke saham. Ujung-ujungnya seperti banyak yang di berita, banyak yang bunuh diri. Jadi kita harus sadar itu, bahwa tangga ini kita harus melewati yang namanya proses untuk kita bisa sampai melek secara finansial. Nah, dana darurat ini adalah hal simple sebenarnya, tapi yang banyak orang nggak mau lakuin gitu. Kenapa? Karena mereka pikir, oh, gue dapat gaji toh tiap bulan, ya. Gue bukan pebisnis kok, gue cuma pekerja biasa dapat gaji per bulannya. Tapi itu salah, itu mindset yang salah gitu. Kalian bisa di PHK kapanpun. Coba kalian bayangin, kalian di PHK, tapi kalian nggak punya yang namanya emergency fund. Hidup sehari-hari kalian akan pusing. Kalian nyari kerja baru pun akan pusing gitu. Kalau kalian nggak punya emergency fund yang set aside, ya. Jumlahnya berapa? 3-6 bulan pengeluaran. Misalnya pengeluaran kalian 5 juta per bulannya. Sisihkanlah 15 juta minimal. Jadi kalian punya 15 juta yang kalian nggak boleh sentuh di keadaan apapun. Ini bukan untuk beli iPhone 12, ini bukan untuk beli motor, tapi ini untuk dana darurat. Ya, dana yang nggak boleh dipegang sama sekali sampai keadaan yang darurat. Ini kalian harus wajib punya sebelum kalian mulai investasi apapun. Nah, sebenarnya untuk materinya itu aja. Tapi kalau misalnya kita nanti, Pat, kita ada Q&A ya nanti? Ada dong, pasti. Oke, jadi itu aja untuk materinya. Jadi itu kira-kira gimana sih caranya kita bisa benerin fondasi kita secara keuangan? Oke, thank you tim. Kayaknya itu udah ini ya, simple, singkat, tapi kayaknya merangkum semua gitu ya. Tapi mungkin kita langsung Q&A aja kali ya tim ya. Soalnya banyak yang udah nanya dan nggak sabar bakalan lo jawab kayaknya ya. Oke, kita mulai. Pertanyaannya gini nih tim. Bang Timi, umur saya sekarang 15 tahun. By the way, sorry. Ini dari Diponegoro Prawirodiryo ya. Oke. Bang Timi, umur saya sekarang 15 tahun. Saya minta saran apa yang harus saya lakukan agar 10 tahun ke depan saya bisa financial freedom. Kayaknya nggak perlu nunggu 10 tahun ya. Timothy aja sebelum umur 20. Ayo, lanjut Tim. Gimana Tim? Kalau misalnya bisa mulai dari 15, itu merupakan hal yang sangat baik. Karena gue pun pribadi, gue merasa beruntung. Karena gue bisa mulai di usia gue yang muda. Jadi waktu itu gue baca buku yang sangat menarik. Ya, bukunya judulnya adalah The Richest Man in Babylon. Jadi buku ini cerita tentang salah satu raja yang paling kaya waktu itu di Babilonia. Ya, ini buku klasik. Lalu ada tukang benerin kereta kudanya, namanya adalah Bansir. Bansir ini punya kesempatan untuk bertemu nih dengan rajanya. Dia tanya, rajanya rahasia untuk jadi kaya itu apa? Rajanya kasih tips yang sederhana banget. Dari 10 koin yang kamu dapat, 1 itu pakai untuk bayar diri sendiri dulu. Jadi konsepnya adalah pay yourself first. Kita bayar diri sendiri sebelum bayar apapun yang lain. Ya, jadi misalnya kita dapat uang 1 juta, 100.000 itu buat diri kita, ya. Baru dapat langsung kita potong untuk diri kita. Nah, ini kita pakai nanti untuk kita gandakan uangnya untuk investasi. Jadi kita biasakan untuk menyisihkan, bukan menyisakan. Ini konsep paling simpel untuk mencapai kebebasan finansial. Jadi kita biasanya menyisihkan uang, bukannya menyisakan. Karena kalau kita nyisakan, ibaratnya bayarin pacar makan dan lain-lain, ujung-ujungnya nggak bakal ada gitu duitnya. Mau nabung tinggal sedikit. Jadi paling bagus ya adalah kita menyisihkan uang kita. Oke, Tim, pertanyaannya nih, siapa sih yang kemudian ngenalin lo gitu loh kepada toko-toko investasi? Kenapa kemudian lo tiba-tiba punya inspirasi gitu loh, terus terinspirasi dengan toko-toko investasi ini? Gimana sih ceritanya? Oke, jadi sebenarnya yang ngenalin gue tuh nggak ada gitu. Jadi gue waktu kecil kan gue suka baca buku sebenarnya. Nah, buku yang gue baca itu waktu itu ada banyak. Jadi ada buku komik gitu kalau nggak salah dari Gramedia. Itu isi buku komik itu cerita-cerita orang sukses. Jadi waktu itu ada Bill Gates, ada Enzo Ferrari, ada juga Warren Buffett. Jadi ada banyak lah, ada Steven Spielberg dan lain-lain bukunya. Itu lumayan terkenal kok bukunya waktu itu, komiknya. Nah, di situ gue ngeliat satu yang paling menurut gue inspiratif, yaitu bukunya Warren Buffett. Kenapa? Karena gue lihat Steve Jobs, dia punya Apple gitu. Bill Gates, dia punya Microsoft. Warren Buffett ini nggak punya apa-apa waktu itu.
tapi dia kaya banget, nomor satu waktu itu paling kaya. Tahun 2000 berapa, gue lupa, 2009 kalau nggak salah. Dia paling kaya nomor satu. Tapi dia nggak punya perusahaan-perusahaan yang besar ini, kayak Bill Gates. Dia cuman invest di Coca-Cola waktu itu. Dan gue pikir, oh berarti gue juga bisa kayak gitu. Karena gue pikir waktu itu, gue nggak cukup pinter untuk bangun perusahaan. Jadi gue pikir ya udah gue invest aja di perusahaan. Nah, situ gue mulai tuh pelajarin semua seluk-beluknya. Jadi gue pelajarin banyak banget buku tentang Warren Buffett karena gue terobsesi dengan cara dia gimana sih style investingnya, gimana caranya dia bisa menggandakan uangnya. Jadi kalau ditanya kenapa, gue juga sebenarnya nggak tahu ya. Dari kecil emang udah suka aja sama duit gitu. Ya simpelnya karena lo emang suka baca ya, tiba-tiba langsung kayak terinspirasi, dapat inspirasi lewat itu hobi lo itu. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan dari Christian Alvaro Leonard Tagawai, panjang juga namanya. Oke. Halo Kak Timothy, pekan depan saya usia genap 15 tahun. Saya sudah membuat SID atas izin dan menggunakan data orang tua. Dengan tujuan dan orientasi investasi saya yang masih sangat panjang, maka saham seperti apa sih yang bisa saya pertimbangkan untuk dibeli dan bagaimana strategi untuk membelinya dengan dana saya yang sangat-sangat terbatas setiap bulannya? Gimana nih, Tim? Kalau untuk jangka waktu yang sangat amat panjang, kalau misalnya pemula nanya saya, oh mau invest di saham apa? Kalau gue selalu saranin untuk mulai di saham perbankan. Kenapa? Karena dengan kita belajar analisa perbankan, kita akan tahu lebih broad tentang industrinya. Kalau misalnya yang udah belajar analisa secara fundamental ya, kita bisa lihat ke catatan kaki perusahaannya. Di situ ada, kalian bisa tahu gitu loh, apakah perusahaan-perusahaan CPO nih ibaratnya mereka lagi banyak hutang atau enggak. Jadi always start with perbankan. Kalau untuk perbankan yang masih harganya murah gitu untuk dibeli, mungkin kalian bisa lihat Bank BRI, Bank BNI itu masih oke untuk kalian invest long term. Tapi kalau misalnya style investing gue sendiri, gue lebih suka invest ke perusahaan yang ibaratnya disruptif gitu, ke teknologi-teknologi yang disruptif. Jadi kalau misalnya dalam 2020 ke 2030 let's say, proxy to tech ini sangat tinggi banget di Indonesia. Kenapa? Kalau kita lihat dari indeksnya Amerika, ini agak teknikal sedikit ya nggak apa-apa. Kalau indeks Amerika ada yang namanya S&P 500, di mana 40% bobotnya adalah di tech company gitu. Kayak Google, Amazon yang di listing di Nasdaq. Sedangkan Indonesia, tech company itu nggak ada basically. Less than 1%, paling cuma Arto, MTech, dan lain-lain gitu. Tapi itu kurang dari 1% bobot ke IHSG kita. Sedangkan di Amerika 40%. Seperti yang kita tahu, semuanya itu akan catch up ke sana. Kayak China, India, udah catch up ke sana. Indonesia bakal ke depannya, bobot teknologi itu akan tinggi gitu. Jadi kalau gue saranin, nanti kan bakal banyak tech company yang IPO nih, kedengeran juga banyak yang bakal IPO, cobalah ambil tech company ini, kalau memang jangka waktunya sampai 2030 ke depan. Karena ini kesempatan terakhir, untuk kita bisa gandain uang kita 20-30 kali lipat di pasar modal. Setelah tech company udah mature kayak di Amerika, udah nggak mungkin growth-nya kayak gini lagi gitu. Jadi 2020-2021 ini kesempatan terakhir sebenarnya, untuk kita masuk ke perusahaan-perusahaan yang bisa growth-nya tinggi banget. Tim, tapi bisa nggak sih kalau kita saranin kalau misalnya investor awal nih, perdana mungkin ya, mau beli saham, bingung nih mau beli saham apa. Tadi kan lo bilang kalau lebih baik ngambil saham perbankan gitu ya. Yes. Tapi kalau misalnya dikasih masukan untuk beli saham-saham yang termasuk ya katakanlah blue chip kayak gitu, gimana? Kira-kira itu kan selain perbankan ada juga kan? Oke. Kalau misalnya saham blue chip, banyak saham-saham blue chip contohnya. Misalnya kita lihat saham-saham consumer goods, kayak rokok, HAM, Sampurna, Gudang Garam. Tapi gue nggak akan rekomen kalian untuk coba ke blue chip. Kenapa? Karena nggak semua blue chip itu bisa naik. Contohnya, kalau kalian investasi misalnya di Unilever gitu, 5 tahun lalu kagak naik sahamnya. Ya, kayak misalnya salah satu partner gue, Felicia, dia invest Astra, 5 tahun nggak naik harganya. Itu tapi termasuk blue chip juga. Jadi kita tetap aja, kita kan mengincar keuntungan. Kalau gue pribadi, gue suka gandain uang gue gitu. Gue nggak suka yang growth-nya cuma sedikit-sedikit per tahunnya. Misalnya per tahun cuma 3-4%, mending gue taruh di obligasi aja gitu. Jadi blue chip nggak semuanya itu investable. Contohnya, kalau kita invest Gudang Garam 5 tahun lalu, sekarang uang kita udah minus 30% gitu kan, 40% bahkan. Jadi kita invest 5 tahun capek-capek, yang ada kita rugi. Jadi kita harus benar-benar tahu nih, apa yang kita investasikan. Jangan ibaratnya beli kucing di dalam karung. Nah, blue chip yang aman untuk pemula, itu gue akan tetap benchmark ke perbankan untuk sekarang. Oke, itu ya mungkin lebih baik ke perbankan ya, apalagi kalau masih awal perdana gitu ya. Kalau mau main aman, mending ke perbankan gitu ya. Iya, betul. Oke, Tim, kita ke next question. Oke, ini pertanyaan dari Farha Yusriana Zatin. Hai Ko, saya Zatin dari Bogor. Izin tanya, waktu itu saya pernah dengar Koko bilang katanya anak SMA pun harus punya dana darurat. Apa alasan mengapa anak SMA ini harus punya dana darurat nih Tim? Oke,
Ini pertanyaan yang bagus banget. Ya. Banyak yang pikir masih muda, masih ada orang tuanya, ngapain punya emergency fund. Sekarang kalau gue kasih contoh gini, misalnya nih, amit-amit ya, pas di Maret kemarin, yang Maret pas crash itu, orang tua kalian misalnya sakit dan nggak punya dana kebetulan, butuh tambahan dana. Sedangkan kalian udah invest nih di pasar modal lumayan banyak. Ya, apa yang terjadi? Sahamnya kan kalian minus 50% nih, pas di Maret kemarin. Kalian nggak mungkin dong tinggalin orang tua kalian kayak gitu. Kalian pasti cairin uang ya. Jadi kalian udah minus 50% di sana. Terus kalian kasih uangnya, habis uang, ya kan? Sedangkan kalau kita punya dana darurat, turun 50%, kita pakai dana darurat kita buat bantu yang keadaan yang darurat. Lalu dia kan naik lagi sekarang. Jadi kalian nggak hilang uang, malah udah cuan sekarang. Itu fungsinya sebenarnya. Jadi biar kalian nggak narik duit dari investasi kalian di saat kondisinya lagi jelek. Gitu. Ingat ya, punya dana darurat sedini mungkin kali ya, supaya kita bisa lebih melek untuk tahu gimana caranya kita bisa merdeka finansial, bahkan mungkin bisa kayak lo atau lebih muda dari lo mungkin ya. Kita cetak Timothy berikutnya, asik. Amin. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya nih Tim. Ini dari Nathanael Stefano Xavier. Selamat sore, perkenalkan nama saya Nathan dari Surabaya. Saya mau bertanya bagaimana pendapat Kak Timothy terkait para investor yang berfokus pada jangka pendek yang beralih dari saham, pasar modal, dan reksadana ke cryptocurrency. Salah satunya padahal sekarang sudah banyak perusahaan yang bisa memberikan return besar untuk long term maksudnya mungkin ya. Oke. Silakan Tim. Oke, jadi kenapa ibaratnya orang dari saham itu loncat ke cryptocurrency sekarang ya? Karena cryptocurrency sendiri itu udah much more mature dibanding kayak let's say 3-4 tahun lalu. Problemnya akan tetap sama, yaitu regulasi, tapi gue pribadi, ini disclaimer on ya, gue invest pribadi di cryptocurrency. Kenapa? Karena gue lihat ini adalah proxy, itu mata uang digital ke depannya. Let's say misalnya gini, bank sentral kita misalnya bikin suatu exchange nih. Lalu kan kalau misalnya kita mau ibaratnya turis misalnya dari Cina mau jalan-jalan ke Bali ya, mereka harus pakai yuan, mereka tukar lagi balik ke rupiah. Harus misalnya di money changer lah. Money changer rate-nya beda-beda dan ada banyak. Kalian bayangin bank sentral kita, misalnya China ada token, kita ada token juga, misalnya rupiah token atau misalnya yuan token, dia tinggal switch lewat bank sentral ya. Semua money changer langsung mati. Gitu. Benar-benar langsung hilang semuanya dalam sehari. Dan sekarang udah benar-benar ada use case-nya untuk crypto sendiri. Karena dulu crypto tuh masih awang-awang gitu, mata uang digital. Sedangkan Bitcoin, Tesla aja udah bisa dibeli pakai Bitcoin sekarang, ya kan? Kayak misalnya Ethereum itu kalian bisa pakai untuk bikin teknologi blockchain yang lain. Jadi kalau misalnya apakah bagusan mana, tetap beda sih. Kalau misalnya gue pribadi tetap akan lebih happy di saham karena basically invest in what you know gitu. Tapi gue punya teman yang bisa gandain uang bermiliar-miliar dari kripto gitu. Jadi nggak ada salahnya mau investasi di mana, tapi kalian mengerti, benar-benar tahu apa yang kalian invest. Kalau kripto mungkin cara valuasi agak beda dengan saham-saham konvensional. Karena kan perusahaan biasa beda sama kripto. Kripto mungkin kita lebih kayak misalnya venture capital, kita valuasinya. Lebih kayak valuasi tech company. Jadi kita nggak lihat price to earning, price to book value. Tapi kita lebih lihat proyeksi masa depan dan teknologinya. Seperti itu. Oke ya, jadi harus wise ya. Jadi literasi finansial itu penting banget ya teman-teman. Yes. Mungkin yang nggak punya channel mungkin ya untuk belajar literasi finansial itu udah banyak banget silakan di browsing sendiri, lihat-lihat YouTube-nya Timothy, mungkin lihat-lihat Instastory-nya Timothy mungkin ya langsung belajar. Boleh. Oke, Tim, kita ke pertanyaan selanjutnya. Dari Diski Amalia. Hai tim, salam kenal. Saya Diski dari Bank Permata Surabaya. Bagaimana cara menganalisis, dia minta step by step ya, manakah startup yang baik dan menjanjikan sehingga kita akan meraih untung jika investasi di situ. Lalu mana yang Timothy lebih rekomendasikan antara invest ke perusahaan startup dengan harga saham yang tentunya masih murah atau langsung mencoba invest di perusahaan besar yang masuk dalam blue chip? Tim. Oke. Kalau misalnya ini pertanyaan ke personal ke gue pribadi, gue akan lebih suka sebenarnya invest di perusahaan-perusahaan kecil. Kenapa? Karena perusahaan kecil itu punya upside yang jauh lebih tinggi. Nah, kita mulai back to basic dulu, step by step-nya ya. Mungkin gimana caranya bisa analisa sebuah perusahaan. Kita analisa perusahaan itu pakai metode yang namanya top down analysis. Jadi kita lihat dari top ke down ya, dari atas secara makro dulu. Apa sih yang sedang terjadi di dunia? Contohnya, misalnya green energy lagi bagus. Oke, kita lihat secara sektoral nih. Kira-kira perusahaan apa yang bakal di-benefit dari green energy bagus? Baru kita lihat secara perusahaannya, mikronya. Baru kita bottom up perusahaannya. Kita bagi dua lagi nih, secara kualitatif dan secara kuantitatif. Secara kualitatif itu apa? Manajemennya tuh kira-kira kompeten atau enggak gitu. Track recordnya seperti apa? Manajemennya siapa aja gitu. Apakah orang-orang yang benar-benar berkompeten? Terus kita lihat juga secara kuantitatif.
dari laporan keuangannya. Kita lihat nih misalnya, apakah perusahaan itu sehat secara laporan keuangan. Kita lihat lagi, apakah valuasi perusahaannya masih masuk akal, ya. Baru next kita cari cara entry-nya masuk atau keluarnya pakai analisa teknikal. Seperti itu. Jadi kita top down analisis, lihat dari makronya, baru sampai ke perusahaannya. Kita lihat situasi globalnya itu seperti apa sekarang. Ya, Sip. seperti itu. Semoga pertanyaan Diski udah kejawab ya, Dis ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya nih, tim, karena banyak banget yang mau nanyain satu sama lo, jadi kayak ya kita ke pertanyaan selanjutnya. Dari Muhammad Fahmi, halo Ko Timothy, saya Muhammad Fahmi dari Cimahi, izin bertanya. Cara berinvestasi Warren Buffett itu menyimpan uangnya di perusahaan yang sudah terbukti bagus. Sedangkan Cathie Wood kalau tidak salah melihat suatu inovasi perusahaan yang dapat menggebrak masa depan, seperti Tesla. Nah, menurut kamu lebih cocok mana untuk investor? Apakah cara Warren Buffett atau Cathie Wood? Oke, kalau misalnya investing itu nggak ada yang namanya yang benar dan nggak ada yang salah gitu. Semuanya bisa. Sebenarnya kalau misalnya gue punya agama gitu dalam investasi, quote on quote, agama gue tuh YPC, yang penting cuan gitu. Gue nggak peduli mau metodenya pakai apa. Kalau gue pribadi yang penting cuan sebenarnya. Dan kalau misalnya kita lihat dari segi sekarang, disrupsi itu memang dunia tuh bekerja tuh jauh banget gitu bedanya. Kalau Warren Buffett kan style investingnya dia invest kayak Coca-Cola, Wells Fargo, dia udah keluar si Wells Fargo, misalnya dia invest di Apple, ke perusahaan-perusahaan yang memang sudah terbukti financials-nya secara long term. Tapi apakah Warren Buffett seorang value banget? Enggak juga, ya. Dia beli Sis Candy waktu itu di book value kali 3 gitu. Jadi sebenarnya valuasi itu nggak bisa cuma dilihat pakai PER atau PBV. Tapi kita lihat valuasi masa depannya. Kalau misalnya kita tarik balik nih ke 2001, kalian mau nggak kalau dikasih kesempatan untuk invest di Amazon? Kalau misalnya kalian tahu jadinya bakal kayak sekarang, Amazon akan tergolong dalam value investing kan? Jadi sebenarnya konsepnya itu sama. Cathie Wood dan Warren Buffett dua-duanya adalah value investor. Tapi mereka cara ngeliat nilai intrinsiknya yang berbeda gitu. Jadi kalau Cathie Wood, dia di ARK Investnya dia punya principles yang namanya Wright's Law. Di mana kalau misalnya kita bikin teknologi baru ya, seiring teknologi makin tinggi, cost production-nya akan makin rendah. Jadi ini yang akan bikin teknologi disruptif itu akan makin bagus ke depannya. Jadi misalnya kita lihat style-style portfolio Cathie Wood seperti Tesla, kita mungkin lihat dia punya namanya ARKG, di mana itu ETF yang tracking Genomics Revolution. Jadi itu benar-benar pandangannya ke masa depan. Dia juga pelopor yang invest untuk di Bitcoin dan Ethereum. Jadi kalau misalnya style gue pribadi lebih condong kemana, sekarang gue lebih condong ke Cathie Wood dibanding Warren Buffett. Karena kalau misalnya gue invest ke saham-saham yang ibaratnya boring gitu kan, returnnya juga lebih boring dibanding saham-saham yang lebih cepat mendapatkan returnnya. Karena ibaratnya gue suka gandain duit gue. Jadi simpelnya masing-masing investor tuh punya strateginya masing-masing gitu ya. Betul. Untuk menentukan ya. Oke, tim, jadi gimana nih kalau misalnya NextGeners ini kan ada banyak banget jenis-jenis investasi ya, saham, reksadana, ada banyak gitu ya. Apalagi kalau yang baru mau belajar investasi rasanya kok bingung ini mau belajar yang mana gitu duluan. Karena bicara angka-angka rasanya udah sulit gitu ya di awal gitu. Nah, kira-kira gimana nih NextGeners bisa menentukan investasi yang paling cocok atau paling tepat mungkin dengan apa yang mereka butuhkan saat ini? Gimana, Tim? Oke. Jadi investasi itu kita bukan lomba-lombaan dapat return yang tinggi. Siapa yang lebih besar cuannya, siapa yang jadi lebih kaya, enggak. Tapi investasi itu kita tarik balik lagi ke kebutuhan finansial masing-masing. Kalau misalnya gue pribadi, kebutuhan finansial gue itu udah cukup gitu. Gue punya dana darurat, kalau misalnya even gue nggak kerja sampai 10 tahun ke depan pun gue masih hidup. Jadi gue mungkin bisa lebih agresif dibanding kalian yang di sini gitu. Style investasi gue pasti berbeda gitu. Tapi sedangkan misalnya yang punya dana darurat 3 bulan, pasti beda cara investasinya. Kalau sekarang portfolio gue mau taruh di konsentrasi di 2 saham gitu. Bisa ibaratnya. Tapi kalau kalian yang baru mulai, kita tahu dulu tujuan investasi kita apa. Misalnya nih, untuk dana menikah. Misalnya kita mau menikah dalam 3 bulan lagi. 3 tahun lagi misalnya. Apakah bijak untuk pakai saham? Enggak jawabannya. Kenapa? Karena dalam 3 tahun saham itu kan fluktuatif. Untuk kita investasi saham, minimal 5-10 tahun jangka waktunya. Kalau 3 tahun, kita bisa pakai surat hutang. Misalnya pakai obligasi, pakai bonds, pakai reksadana yang berbasis obligasi. Contohnya seperti reksadana pendapatan tetap, dan lain-lain. Misalnya kita mau traveling nih, 3 bulan lagi mau ke Bali. Tabungnya pakai apa? Ya bisa pakai reksadana pasar uang. Jangan nabung pakai saham gitu. Sahamnya turun 3 bulan lagi kita nggak jadi ke Bali kan. Jadi kita harus tahu dulu nih tujuan investasi kita tuh apa gitu. Apakah untuk dana pendidikan anak? Misalnya anak kita masih 18 tahun lagi. Oke, boleh pakai saham gitu. Mungkin pakai reksadana indeks, investasi saham perbankan, itu bisa untuk 18 tahun lagi. Tapi kalau misalnya untuk jangka pendek, kita pakai instrumen yang untuk jangka pendek juga.
Jadi kita tahu dulu nih time frame-nya untuk investasi kita itu berapa sih sebenarnya. Gitu. Berarti tergantung tujuan investasinya buat apa ya, sama mungkin berapa lama kamu ingin berinvestasi gitu ya. Oke, Tim, kita ke pertanyaan selanjutnya nih dari Muhammad Fahmi. Halo Ko Timothy, saya ini udah ya tadi udah dijawab, sorry. Kita ke pertanyaan selanjutnya, Eka Setianingrum. Timothy, saya Eka dari Bandung. Dulu awalnya Timothy bisa punya mental investor tuh gimana? Secara waktu itu usia relatif cukup muda. Landasan dasar yang jadi patokan Tim apa aja sih, bisa di-sharing Tim? Oke, jadi landasan dasarnya sebenarnya simpel banget. Landasan dasar kenapa gue bisa memiliki mental mau jadi investor ibaratnya. Karena waktu itu gue masih muda, gue cuma pikir satu, hidup ini kan cuma sekali gitu. Gue mau coba explore semuanya gitu. Dan gimana sih caranya gue bisa explore semuanya? Gue juga pengen punya cita-cita dari dulu untuk bantu banyak orang lewat edukasi. Jadi gimana caranya gue bisa achieve goal itu? Ya, gue rasa gue harus punya banyak uang untuk gue bisa berbagi ke sesama, untuk gue bisa traveling keliling dunia, untuk gue bisa beli barang-barang yang gue mau. Jadi kalau misalnya drive-nya apa untuk menjadi investor dari dulu, simple sih sebenarnya. Mungkin karena gue bukan terlahir dari keluarga yang kaya ya mungkin. Jadi gue memiliki drive itu tadi untuk ibaratnya mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Nanti kalau kedepannya mungkin gue 50 tahun, gue akan bikin foundation, gue mau pakai ibaratnya gue untuk lakuin hal-hal yang gue mau gitu. Karena hidup tuh cuma sekali dan gue mau explore semuanya. Itu sih landasannya simpel banget sebenarnya. Mungkin nggak menarik ya jawabannya. Tapi paling nggak memberikan motivasi gitu ya kepada next geners. Nah terus kira-kira Tim, kalau kita berinvestasi, ini pertanyaan dari gue sih. Ini kan kalau kita berinvestasi gitu kan di beberapa instrumen investasi gitu kan. Nah gimana sih cara kita bisa terus apa ya, bisa cuan lah seperti itulah Tim. Mungkin ada tips and trick-nya mungkin Tim? Oke. Gimana caranya bisa cuan ya di instrumen investasi? Nah, instrumen investasi ini kan berbeda-beda ya. Untuk yang jangka pendek, misalnya reksadana pasar uang nih, itu kan returnnya udah dijamin tuh 6-7% ya. Itu udah pasti cuan lah ibaratnya. Grafiknya kan pasti naik gitu kalau reksadana pasar uang. Kalau misalnya surat hutang atau obligasi, misalnya obligasi negara itu pun juga relatif fix sebenarnya bunganya. Jadi kalian nggak usah pusing lah, tinggal invest aja. Terus habis itu dapetin bunga ibaratnya. Nah, kalau saham ini yang agak tricky sebenarnya. Saham itu ada yang bisa tiba-tiba jatuh, ada yang bisa tiba-tiba naik kan. Nah, kita harus bisa tahu ibaratnya. Gimana sih caranya analisa saham ini gitu. Gimana caranya kita pilih yang benar. Apa yang harus dilakuin di kondisi pasar saat ini. Nah, itu hal-hal yang harus kita pelajarin. Dan ini butuh skill. Banyak banget yang nanya ke gue pribadi, apakah butuh modal yang besar nih ibaratnya untuk mulai saham? Jawabannya enggak. Modal yang kecil pun bisa, asal ada skillnya gitu. Karena modal, gue nggak lihat antara korelasi modal dengan hasil akhir investasi kita gitu. Temen gue yang mulai 1M, jadi tinggal 100 juta tuh ada gitu. Yang mulai 2M, jadi 500 juta tuh ada. Wow. Tapi yang dari kecil jadi besar, itu juga banyak. Jadi yang penting tingkatin skill dulu, level up kita sebagai investor. Jadi kita pelajarin perusahaan yang benar-benar kita beli itu apa gitu. Kita level up sebagai investor, bukannya pusingin modal awal tuh berapa. Oke, kalau lo sendiri nih Tim, lo kan belum cerita nih, ceritanya lo bisa dapat 1M sebelum usia 20 tahun tuh gimana sih? Mungkin bisa sedikit di-sharing gitu ya kepada teman-teman. Gimana sih ceritanya Tim? Jadi gimana sih ibaratnya cara gue bisa mendapatkan uang 1 miliar yang di umur waktu itu 19 tahun sebenarnya. Jadi gini, di awal-awal gue mulai di SMA kelas 1, gue udah mulai berjualan. Ya waktu itu gue udah jualan pomade, lumayan lah, gue dapat belasan sampai puluhan juta waktu itu sebulannya waktu di SMA. Dan weekend gue ada coba iseng-iseng sedikit jadi agen properti, gue juga ada site jadi wedding organizer. Nah, semua uang yang gue dapat tadi itu gue invest semuanya gitu. Jadi gue hemat banget waktu itu. Pengeluaran gue mungkin cuma 1 juta per bulannya. Jadi waktu itu uang yang gue dapat semua, gue nggak senang-senang, gue nggak beli jam Rolex gitu. Semuanya gue tabung di pasar modal. Dan waktu itu kebetulan momentumnya lagi bagus. Kalau kalian tahu dari 2016, IHSG itu naik terus sampai 2019 baru stagnan. Jadi waktu itu gue beli saham-saham kayak Barito Pacific. Bank BCA sekarang harganya udah 30.000 ya. Waktu itu gue beli Bank BCA itu masih 17.000 per lembarnya. Jadi ya waktu itu gue belum punya knowledge seperti sekarang, tapi ya ada faktor hoki lah waktu itu. Gue beli Barito dan BCA, kebetulan dua-duanya naik luar biasa tinggi gitu. BCA sampai 33.000, 34.000 waktu itu gue jualnya. Nah, dari situ kebetulan pas yang kemarin ini, pas COVID market crash, itu kesempatan yang gue tunggu seumur hidup gue gitu. Jadi kan gue tahu bahwa saham itu ada siklusnya. Ada pas tech bubble tahun 2000, ada tahun 2008, dan gue nunggu itu. Dari 2015, 2016, kapan next crash-nya. Kebetulan 2020 ada COVID, gue hantam semua duit gue waktu itu. Di Bank BRI dan Bank BNI. Bank BRI itu di 2.300 dan Bank BNI di 3.600. Jadi gue melipat gandakan uang gue berkali-kali lipat.
pas waktu itu. Jadi gimana caranya? Sisihkan uang. Jadi cari uang dulu, make money, pastiin pengeluarannya lebih besar. Pengeluarannya lebih kecil dibanding pemasukannya. Baru sisanya kita investasikan semua di pasar modal. Itu caranya gue mendapatkan 1 miliar pertama. Wow, keren. Gue inget banget tuh yang awal-awal pandemi itu kan bener-bener indeks kita turun banget. Itu kalau orang yang nggak ngerti mungkin itu merasa kalau wah saya rugi nih, kayak gitu kan. Panik, banyak bener, panik. Iya. Banyak yang keluar kan, tapi investor yang benar-benar investor ini ngerti, tahu gitu loh kalau itu tuh momen yang paling tepat untuk beli. Bayangin gitu aja Bang BRI harganya 2.300 gitu kan. Iya, 2.300. Orang pada bilang bakal turun ke 1.000. Gak mungkin turun ke 1.000, ini masih paling 2.000 lah mentoknya. Iya. Ya udah gue masukin semua 2.000. Ada yang sampai nunggu 1.000 baru dibeli, nunggu aja terus tiba-tiba naik. Tiba-tiba terbang gitu kan. Sekarang udah 4.000 lagi gitu. Itu momen yang membahagiakan banget juga sih kalau diinget-inget itu. Oke, kita ke next question nih, tim. Ini pertanyaan dari Gani Faru Rozi. Halo Bang Timothy, saya Faru Rozi di Jakarta. Kondisi yang seperti apa yang menjadikan uang kita layak diinvestasikan untuk investasi leher ke atas? Dan kondisi yang seperti apa uang kita layak diinvestasikan untuk investasi di financial asset seperti saham dan juga reksadana atau real asset seperti di properti? Minta pencerahannya dong Bang. Tim. Oke. Gini ya, gue kasih tahu, saham itu untuk lo dapat ibaratnya orang bilangnya beggar ya, multi beggar mungkin 2-3 kali lipat, itu sangat amat susah gitu. Gue seumur hidup pun beggar gue tuh nggak lebih dari jari gue nggak cukup gitu. Jari gue kelebihan untuk ngitung berapa kali gue beggar. Karena susah untuk mendapatkan return ratusan persen dari saham. Tapi ini contoh real dan simple ya. Mungkin kalian ada lihat buku merah di belakang situ nggak? Itu buku judulnya adalah The Intelligent Investor. Itu gue beli 400.000 di Kinokuniya Grand Indonesia, gue masih ingat. Tahun 2017. Dari buku Intelligent Investor itu, gue beli 400.000, gue bisa hasilin 1 miliar. Itu returnnya berapa kali lipat gitu. Jadi investasi leher ke atas atau investasi di skill, itu jauh lebih baik dibanding produk investasi manapun. Gue bisa debatin semua orang di sini, tapi gue bisa bilang bahwa investasi di buku, investasi di knowledge kita, leher ke atas, itu returnnya jauh gitu. Saham bisa berapa? Pasti paling Barito gue returnnya cuma 300%, 400 gitu. Tapi gue beli buku itu returnnya gue nggak tahu itu berapa ratus ribu persen. Jadi investasi terpenting adalah di skill kita. Dan juga mungkin cari mentor, itu merupakan hal yang penting gitu. Jadi gue pribadi pun selalu ibaratnya belajar dari orang-orang baru, orang-orang yang lebih hebat dibanding gue, orang-orang yang lebih pintar dibanding gue di market. Jadi gue selalu cari-cari ibaratnya mentor-mentor baru, seperti itu. Oke, berarti lo udah jadi mentor dong sekarang ya Tim ya? Kalau bilang mentor belum lah. Masih bisa lah, udah ngasilin 1M loh. Itu bisa jadi mentor loh, paling nggak bisa bantu-bantu temen lah ya. Bisa lah. Oke, Tim. Oke, pertanyaan berikutnya dari Muhammad Ben Fikri. Hai Kak Timothy, apakah yang membuat Kak Timothy yakin akan investasi saham yang dapat membuat bebas secara finansial? Dan menurut Kak Timothy, apa sih yang perlu dikembangin untuk memulai investasi saham yang mungkin berguna bagi kami, dalam tanda kurung pelajar ya katanya. Gimana tuh? Jadi kalau sebenarnya saham sendiri, gue memang yakin bahwa saham itu kenapa gue saham ya. Mungkin ada teman gue yang bisa di properti, tapi kalau gue pribadi gue fokus di saham. Karena gue lihat semua orang kaya di dunia itu rata-rata di saham gitu. Kalau misalnya kita lihat secara global, orang paling kaya, let's say perusahaan 500, Fortune 500 itu cuma 500 gitu perusahaannya. Tapi kalau perusahaan hedge fund, ya asset management, itu ada 10.000. Jadi orang paling kaya di dunia, based on statistik, itu banyakan dari finance, dari saham. That's why gue pelajarin dunia ini. Gue seluk-beluknya gue pelajarin. Kenapa? Karena basically ya gue pengen jadi orang kaya juga. Jadi secara statistik, gue lihat waktu itu kan, gue sebenarnya pernah bikin advertising agency. Tapi kalau misalnya kita lihat ads agency di dunia, Omnicom, WPP, Dentsu dari Jepang, nggak ada yang sampai billionaire yang bikin. Sedangkan hedge fund itu banyak banget yang sampai jadi billionaire. Di situ gue pikir, oh berarti gue nggak bisa kaya ibaratnya di marketing, di advertising. Apa yang harus gue lakukan? Gue masuk ke pasar modal. Ya. Kalau misalnya gimana cara step by step belajarnya? Simple dulu. Jadi kita beli dulu ibaratnya. Karena semua yang kalian lihat di sini, yang kalian pakai ibaratnya, itu adalah produk dari perusahaan publik. Kayak misalnya, ini Apple, itu adalah produk dari perusahaan publik. Misalnya gue ke toilet gitu, gue sikat gigi. Itu pakai produk perusahaan publik juga, Unilever gitu kan. Mandi pakai sabun Lux misalnya, itu produk perusahaan publik. Mau makan roti, sari roti, mau ngerokok di balkon pun, Sampurna, Gudang Garam, itu semua produk dari perusahaan publik. Jadi kita daripada cuma pakai doang produknya, mending kita menjadi investor, kita beli sahamnya. Kalau orang lain pakai produknya, kita dapat keuntungan.
berupa kenaikan harga saham dan juga dividen ya, pembagian hasil. Enak banget, direksinya kerja capek-capek, kita sebagai investor cuman diem-diem aja, cuman duduk tidur-tiduran dapat dividen, dapat capital gain. Itulah enaknya sebenarnya jadi investor saham. Jadi kalau misalnya kalian nggak bisa bikin uang bekerja untuk kalian di saat kalian lagi tidur, kalian akan selalu bekerja untuk uang. Jadi gue pengen uang tuh ibaratnya kerja buat gue gitu. Jadi uang kerja buat gue, dapat uang, uangnya gue kerjain lagi, dapat uang lagi, beranak ya. Makanya gue bikin startup yang namanya ternak uang. Gue pengen ngajarin gimana caranya ternakin itu uang gitu. Orang kan banyak ternak lele, gue ternaknya uang. Jadi bikin uang berlipat ganda gitu. Uang yang kerja buat kita ya Tim ya. Yes. Sip, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan dari Nathanael Stefano Xavier sama Maulana Nur Robani. Ini pertanyaan kurang lebih sama ya Tim. Selamat sore, nama saya Nathan dari Surabaya. Saya mau bertanya, apakah kita harus menguasai pelajaran seperti matematika, ekonomi, dan akuntansi agar kita bisa main saham? Sekian, terima kasih. Terus pertanyaannya dari Maulana, izin nanya, saya buta banget soal investasi. Step awal investasi yang aman buat orang awam tuh kayak gimana sih, Tim? Oke. Jadi pertanyaannya mungkin dari itu, apakah perlu ibaratnya ngerti ekonomi, ngerti makro? Mungkin tadi bahasanya agak ribet ya, jadi mungkin orang kira bahwa perlu knowledge yang ekstensif gitu untuk belajar di investasi saham. Jawabannya enggak sebenarnya. Kita cuma perlu tambah kali bagi. Cuma perlu bisa gitu aja, matematika sederhana. Kalian akan bisa investasi di saham. Karena saham kan sebenarnya simpelnya kita beli perusahaan aja. Ya, kita nggak perlu kok knowledge akuntansi yang dalam banget untuk ngerti semuanya, nggak perlu. Cuma perlu basic-basic dikit, tapi itu pun semua bisa dipelajarin. Jadi kita harus punya yang namanya growth mindset, di mana kita punya mindset untuk berkembang terus, untuk belajar terus. Gimana sih caranya kita bisa belajar berkembang di pasar modal? Untuk yang pertanyaan selanjutnya, apakah ibaratnya untuk pemula itu gimana caranya awalnya untuk mulai saham? Jadi saham itu simpelnya adalah kepemilikan sebuah perusahaan. Nah, banyak yang bingung gimana cara belinya. Jadi kan ada yang namanya Bursa Efek Indonesia ini. Dan kita mau beli saham gitu kan, saham perusahaan. Gimana caranya? Apakah kita langsung ke bursanya? Simpelnya kalau dianalogin seperti ini. Misalnya Bursa Efek Indonesia itu adalah sebuah mall. Lalu ini adalah bajunya. Misalnya nih, gue beli baju ini misalnya di Zara gitu. Kita beli baju, itu kita beli ke Zara, ke tokonya gitu kan. Kita nggak beli ke mallnya, ke GI gitu, nggak. Tapi kita beli ke tokonya. Sama seperti saham. Kita nggak beli ke Bursa Efeknya langsung ke mallnya. Tapi kita beli ke tokonya, dan tokonya ini ada banyak gitu. Tokonya ini adalah namanya sekuritas. Ada Mirai, Indo Premier, ada Ajaib, dan lain-lain. Nah, itu adalah toko-tokonya. Kalian bisa pilih toko-toko yang sesuai kalian tuh, yang sukanya yang mana gitu. Ada toko yang lebih bagus untuk expert, ada toko yang lebih baik untuk pemula. Ya. Nah, kalau udah pilih tokonya apa, kalian tinggal beli sahamnya. Saham itu minimal beli 100 lot. Satu lot, yaitu 100 lembar. Jadi satu lembarnya misalnya Bank Rakyat Indonesia itu 4.200. Minimal belinya satu lot 100 lembar dikaliin 4.200 dikali 100, yaitu 420.000. Udah bisa jadi pemilik dari Bank Rakyat Indonesia. Kalian bisa dipanggil tuh nanti ROPS-nya. Bisa datang ke rapat umum pemegang sahamnya. Gitu. Gila, keren banget ya udah jadi pemegang saham gitu ya, meskipun mungkin cuma pegang satu lot, tapi udah jadi pemegang saham ya, udah saham, bisa pride sendiri gitu ya. Pride sendiri. Nanti kalau ditanya sama mama mertua, kan pekerjaan kamu apa? Ntar tinggal tunjukkan pemegang gedung saham. Gitu. Oh ya, itu punya saya gitu ya. Kalau ada gedungnya udah tunjuk, itu punya saya katanya. Keren. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Ini ada pertanyaan dari Raymond dan juga Febrio. Kurang lebih ini pertanyaannya mirip-mirip ya Tim ya. Dari Raymond dan Febrio ini katanya belum cukup umur, tapi mau investasi saham. Jadi baiknya gimana nih? Dulu Tim pinjem KTP orang tua nggak? Apa gimana sih? Oke, jadi dulu itu gue pinjam KTP mama. Waktu itu gue minjam uang juga sebenarnya 2 juta rupiah untuk mulai di pasar modal. Jadi modal gue cuma 2 juta and that's it gitu. Jadi gue minjam 2 juta dan gue pinjam KTP-nya untuk buka sekuritas karena waktu itu umurnya belum cukup. Jadi sebenarnya kalau ada yang nonton drama Korea startup yang Han Ji Pyong itu agak mirip. Kalau dia pinjam ke omanya itu kan, kalau gue pinjam ke nyokap gue. Dan habis itu uangnya gue gandain. Sebenarnya mirip banget. Makanya gue pas nonton drama itu gue mikir, oh ini kayak gue cuma bedanya ini mama gue waktu itu. Nah, jadi kalau misalnya mama gue kebetulan waktu itu sangat suportif. Jadi dia apapun yang gue kerjain tuh dia ya udahlah lo kerjain lagi gitu ibaratnya. Tapi buat yang nggak seberuntung gue, misalnya orang tuanya tuh agak kolot gitu mikir saham judi segala macam, that's okay. Kalian nggak apa-apa nggak boleh investasi, tapi kalian pelajarin dulu skillnya. Jadi misalkan umur 16 nih, pelajarin 2 tahun skillnya investasi saham tuh gimana, cara analisa perusahaan gimana, pas udah 18 punya KTP, praktek udah langsung jago gitu. Jadi invest di skill dulu aja sebelum invest di saham, itu saran dari gue. Sip, by the way Tim,
FYI nih, lo tadi disebut-sebut loh sama Pak Menteri Sandiaga, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, tadi disebut-sebut loh nama lo, gila. Oh iya. Keren, gokil. Waktu itu pernah podcast juga soalnya sama Bang Sandi. Dia adalah salah satu mentor saya juga gitu. Oke. Oh iya, salah satu mentor lo juga. Oke, benar-benar. Gue pernah baca. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya nih dari Nabila N. Maulidia. Halo kok, gue mau tanya. Gue lihat tweet lo di Twitter dan lo dikatain sama guru lo bahwa lo itu pemalas. Apa yang bikin lo seproduktif sekarang, Tim? Sebenarnya gue nggak produktif. Justru gue jadi investor karena gue malas gitu. Gue malas kerja, jadi gue invest aja duit gue, terus dapat duit lagi gitu. Gue bangun-bangun happy, udah dapat cuan gitu. Jadi kayak hari ini sebelum ini join Zoom-nya kan tadi market baru tutup 10 menit yang lalu, udah cuan gitu kan, enak. Jadi gue cuma duduk-duduk sini, santai-santai, gue bisa ngopi di balkon, dapat duit. Jadi investor tuh enak banget pekerjaannya, karena justru karena gue orang malas, jadi gue investor saham gitu. Sebenarnya gue masih malas sampai sekarang. Tapi tetap harus belajar investasi ya, Tim ya? Iya, kita harus belajar investasi. Ya, it's a must lah ya pokoknya. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya dari Stefanus. Selamat siang Kak Timothy, menurut kakak bagaimana cara membentuk alokasi investasi yang ideal? Berapa besaran untuk invest saham, peer-to-peer lending, reksadana, obligasi, dan lain-lain? Menurut kakak seberapa pentingnya konsep diversifikasi? Tim? Oke. Diversifikasi itu kalau misalnya banyak yang saranin sebenarnya diversifikasi. Contohnya seperti Bang Sandi, dia sangat diversified portfolionya. Karena dia udah pernah ngerasain crash waktu itu di tahun 98. Jadi pernah ibaratnya ke wipe out lah pas 98, lalu dia pakai diversifikasi, ada properti dan lain-lain. Tapi kalau menurut gue pribadi, ini pandangan pribadi gue, kalau misalnya lu mau ngumpulin duit yang besar, lu harus konsentrasi. Kalau misalnya uangnya udah banyak, diversifikasi buat proteksi uangnya. Jadi kalau misalnya gue pribadi, gue sangat konsentrasi gitu. Kalau ini alokasi gue pribadi ya, gue 70% di saham, 20% itu gue ada di dana darurat gue, 10% itu gue ada di cash 5%-nya, dan 5%-nya adalah kripto. Jadi itu alokasi pribadi gue. Tapi kalau rule of thumb-nya, saham itu jangan lebih dari 75% untuk portfolio kalian. Bahkan 60% aja, 20-nya obligasi, 20 pasar uang nggak masalah. Oke, Tim, ini pertanyaan dari Lina juga, ini menarik menurut gue ya. Dari umur berapa sebaiknya kita atau anak belajar merdeka finansial, Tim? Dari umur berapa kira-kira? Dari umur berapa? Itu jawaban yang menurut gue dari umur sekarang sebenarnya. Kapanpun umur kalian, nggak ada kata-kata terlambat untuk mulai investasi. Tapi kalau bisa sedini mungkin, itu jauh lebih baik. Kenapa? Karena kalian ibaratnya bisa lebih santai gitu ke depannya. Kalau kalian punya bantalan uang, bantalan cash gitu ibaratnya, kalian tidur tuh pasti lebih nyenyak pas malam gitu. Karena gue bukan lahir dari keluarga yang kaya, jadi gue merasa jauh lebih enak gitu. Di saat gue sekarang udah punya uang, ibaratnya gue udah punya dana darurat untuk cover gue gitu. Jadi gue nggak takut kalau misalnya ada apa-apa terjadi, kayak misalnya ada sesuatu lah ibaratnya, gue punya uangnya gitu untuk apapun itu ke depannya. Jadi memang melek finansial tuh penting banget, karena kayak lu bisa cover ibaratnya biaya hidup sehari-hari lu dari passive income. Itu rasanya enak banget. Udah nggak pusing lagi untuk makan, udah nggak usah lihat harga lagi ibaratnya untuk ke restoran. Jadi untuk melek finansial itu menurut gue adalah hal yang sangat penting, karena ini lacking banget di Indonesia sekarang. Banyak banget masyarakat kita yang nggak melek finansial. Itu ya. Oke, tapi Tim, gue penasaran sebetulnya. Lo kan dapat 1 miliar sebelum di umur 19 tahun ya, sebelum 20 tahun. Jadi uang itu lo gandain atau gimana lo ngatur 1M ini? Oke, jadi itu 1M pas udah 19 ya. Jadi kalau gimana cara gue gandainnya ya, gue invest semuanya di saham sebenarnya. Jadi dari 1M itu yang kemarin, itu gue udah gandain berkali-kali lipat sebenarnya sekarang. Jadi udah lebih banyak dong sekarang ya? Ya, lumayan lah, cukup lah buat makan. Tapi ya, itu kan pas yang umur 19. Tapi kan kita tahu pas gue umur 20 tuh kan pas yang COVID kemarin sebenarnya. Pas crash juga. Itu gue masih 19 deh pas crash kemarin. Pas crash kemarin di Maret itu ya, gue masih 19 tahun. Jadi di Maret itu gue sempat gandain lagi itu berkali-kali lipat gitu. Jadi gue waktu itu masuk di saham-saham kayak BRI, BNI pas di bawah, pas di atas di area November itu Newcastle Coal tuh naik gitu. Gue masuk PTBA, gue ambil margin kali 3 gitu. Gue emang agak kalau misalnya profil resiko 1 sampai 10 gitu, gue 1000 mungkin. Jadi gue sangat agresif orangnya. Jadi kayak misalnya kemarin tuh kan ada berita bahwa electric vehicle bakal dipakai gitu. Dan gue lihat nikel tuh 30% tambangnya tuh di Indonesia. Jadi gue masuk di Antam, di harganya waktu itu masih 900 ke 1000. Waktu itu terbang sampai 3.300. Jadi itu gue udah gandain 3 kali lagi uang di sana.
Jadi gue lebih suka masuk saham yang gue bisa ganda-gandain uang gue dibanding saham-saham yang lebih aman gitu. Karena kan gue masih muda juga, jadi profil ini disclaimer on ya, ini profil resiko orang beda-beda gitu. Karena gue masih muda, gue masih 20 tahun ibaratnya, dan gue udah punya dana darurat yang cukup, jadi gue bisa berani kayak gitu. Oke. Lo tipikal investor yang agresif tapi tetap perhitungan ya Tim ya? Iya, agresif tapi perhitungan, betul. Oke, sip. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Dali Fikriana. Hai Bang Timothy, saya Fikri dari Cirebon. Ingin bertanya, apakah dana darurat dapat kita investasikan lagi, misalnya ke instrumen emas? Jika iya, mengapa alasannya? Dan jika tidak, mengapa? Tim. Oke, ada yang ini menarik sih, dana darurat ada yang pakai emas juga, tapi gue sama sekali nggak saranin, karena emas itu bagaimanapun adalah komoditas. Komoditas itu volatile gitu. Jadi komoditas bisa naik dan turun, sedangkan dana darurat itu nggak boleh turun gitu. Kalau misalnya kita butuh dana darurat, emasnya lagi anjlok, kita kan kurang value-nya gitu. Jadi jangan di emas. Kalau saran dari gue, kalian bisa pakai instrumen seperti reksadana pasar uang, deposito, dan lain-lain. Dan darurat itu nggak boleh diinvestasiin. Itu namanya emergency fund, beda. Jadi itu nggak boleh diinvestasiin, dan itu bukan bagian dari investasi gitu. Jadi dana darurat itu bukan bagian dari investasi kita. Itu bukan dalam alokasi tadi yang 70 10 10 itu bukan itu. Itu beda lagi, set aside itu dan daruratnya. Oke, beda alokasi ya Tim ya. Jangan dana darurat kemudian dipakai buat investasi, mungkin apalagi kalau belum terlalu ngerti soal investasi saham terus udah main invest aja kan, udah nggak ngerti main invest aja kan, nggak ini loh, nggak mikir gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Raihan Yusuf Almer. Halo Tim, gue mau nanya kriteria yang detail perusahaan apa sih yang bagus untuk kita investasikan, Tim? Oke, kriteria perusahaan yang bagus untuk kita investasikan. Yang pertama, perusahaannya itu harus punya prospek masa depan yang bagus, ya. Dan perusahaan itu harus di-lead oleh manajemen yang baik. Karena basically bisnis itu di-run by people. Ini gue juga diajarin sama mentor gue, Bang Sandi. Dulu gue nggak terlalu perhatiin manajemen perusahaan. Gue cuma lihat semua berdasarkan angka, numbers. Tapi perusahaan itu di-run sama orang-orang. Orang-orang ini yang nge-lead perusahaan. Kalau Bang Sandi sendiri dalam investasinya, dia tuh benar-benar ngeliatin manajemennya ini sampai dia tuh direksinya tuh ngapain sih, olahraga yang dia suka tuh apa, apakah basket, apakah football, atau apakah apa gitu, apakah suka main golf. Dia sampai perhatiin sedetail itu di manajemennya, due diligence-nya dalam gitu. Kalau misalnya step by step-nya kita lihat dulu dari manajemennya, karena yang gue bilang tadi perusahaan itu di run by people. Lalu kita lihat secara kuantitatif laporan keuangannya, sehat nggak perusahaannya. Kalau misalnya nggak sehat, kenapa perusahaannya nggak sehat gitu. Kalau misalnya nggak udah oke, kita baru lihat valuasinya. Jadi perusahaan itu memiliki yang namanya nilai intrinsik. Ini formula yang ditemukan oleh Benjamin Graham di buku tadi yang gue bilang Intelligent Investor. Jadi saham itu kayak misalnya Bank BRI, itu kan ada harga di market yang sekarang, market price orang bilangnya di 4.200. Tapi Bank BRI ini memiliki nilai intrinsik yang bukan 4.200 gitu. Misalnya contohnya 4.700 gitu. Ada gap Rp500. Di saat kalian beli di 4.200, dia akan pasti balik ke intrinsic value-nya di 4.700 gitu. Dan di situ kalian dapat untung 500. Jadi semua saham itu ada nilai intrinsiknya. Kalau kita bisa tahu cara ngitung nilai intrinsik itu, kita akan pasti cuan di saham gitu. Sip. Tim, kita juga ada pertanyaan selanjutnya nih dari salah satu senior saya juga nih, Tim. Tapi ya bisa ditanyakan ke Tim juga, ada dari pertanyaan dari teman-teman juga terkait dengan untuk bisa jadi 1 miliar nih, Tim. Berapa lama kalau kita punya modal, taruhlah kita punya modal 50 juta, kita investasi ke saham. Ini saham sektor apa yang paling prospektif dalam paling nggak 2-5 tahun ke depan? Kalau dari analisa teknikal lo kayak gimana? Oke, kalau misalnya punya uang 50 juta, gimana caranya bisa gandain ke 1 miliar? Itu sebenarnya agak amat jauh ya, karena itu kan gandanya berkali-kali lipat. Tapi kalau misalnya sektor yang paling bisa untuk gandain uang seperti itu adalah proxy to tech. Only proxy to tech. Kenapa? Karena kalau sektor-sektor lain pasti udah lagging. Kayak yang gue udah bilang tadi, bahwa di S&P itu bobotnya 40% di tech. Jadi kemungkinan kita adalah masuk di saham-saham tech yang bakal IPO nanti. Itu adalah kesempatan kita untuk gandain uang berkali-kali lipat sampai mungkin 2030 ke depan. Di saat itu kita udah nggak bisa gandain lagi di yang proxy to tech. Jadi kalau sektor apa yang bisa masuk adalah sektor tech gitu. Kayak pribadi gue, ini disclaimer on, gue bukan ajakan jual atau beli. Gue udah masuk di company-company yang punya proxy to tech. Contohnya seperti Bank Jago. Karena Bank Jago ini adalah bukan bank biasa, tapi melainkan banknya GoPay. Karena kan kita tahu sendiri, GoPay itself itu udah bukan lagi misalnya cuman ride hailing, tapi Gojek ini adalah sebuah bank sebenarnya.
transaksi itu udah bertriliun-triliun. Dan ini udah dibuktikan use case-nya di Korea, yaitu Kakao Bank. Nah ini hal yang sama gue lihat di Arto. Jadi waktu itu gue beli Arto di sekitar harga 5.000 sampai 6.000-an. Sekarang harganya itu di 10.000 sampai mungkin 11.000 ke depannya. Nah, ada yang bilang masih akan bisa ke 15.000. JP Morgan juga targetnya acquire sampai 20.000 kalau nggak salah, 19 sampai 20.000. Jadi saham-saham yang memiliki proxy to tech kayak MTech misalnya. Ini MTech baru akuisisi salah satu saham yang gue beli. Gue beli beberapa minggu belakangan ini, yaitu Omni Hospital, SAME, tikernya itu gue beli waktu harga masih 370. Sekarang per ini kita syuting sekarang, itu udah sekitar 510 gitu. Jadi hari ini aja udah naik sekitar 11-13%. Nah, saham-saham yang punya proxy to tech ini adalah saham yang bisa gandain uang berkali-kali lipat. Karena kalau misalnya kayak invest di BCA, yes mungkin bisa kali 2, tapi itu mungkin 10 tahun lagi gitu. 5-10 tahun lagi. Jadi gue suka ibaratnya saham yang bisa gandanya lebih cepat. Gitu. Tim, gue penasaran sih sebetulnya. Lo kan di awal investasi saham itu kan dimulai dari 2 juta ya, Tim ya? Terus abis itu lo pinjam KTP nyokap, bener-bener kayak dari awal tuh seperti itu ceritanya. Sampai kemudian jadi 1M tuh ceritanya gimana, Tim? Oke, jadi itu kan gue dapat modal kan, itu nggak pure digandain dari saham 2 juta. Jadi kan gue ada yang tadi, gue ada jualan juga, gue ada dagang. Waktu itu kalau misalnya tahu sedotan stainless steel, yang ibaratnya kan sekarang kan save the turtle gitu-gitu kan. Gue bikinnya waktu itu tuh bisa ditusuk ke bobanya. Karena waktu itu kan boba kan ibaratnya kalau sedotan itu kan mesti dibuka dulu baru ditusuk yang stainless. Gue bikinnya bisa ditusuk gitu. Dan itu gue jual lumayan laku. Gue yang pertama bikin. Jadi gue impor dari China, gue jual di Indonesia. Nah, untung-untung dari sana itu gue invest lagi di saham gitu. Jadi advertising agency gue juga dapat beberapa klien, itu gue dapat puluhan juta per bulan, itu gue masukin lagi di saham. Jadi itu nggak semuanya dari 2 juta dikaliin sampai 1M. Jadi itu berapa lama tuh, Tim? Dari sejak 2 juta itu sampai 1M? Oh, itu sekitar 3 tahunan lah. Jadi 3 tahun waktu itu. 3 tahunan. Oke, sip. Keren banget, sumpah. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya nih, Tim. Hai Kak Timothy dari Yoga Prasetya. Saya yoga dan masih duduk di bangku SMA. Saya pernah mendengar kalau investasi di saham harus konsisten. Bagaimana cara kita menjaga mood agar tetap konsisten investasi di saham selama 5 atau 10 tahun lebih? Karena saya merasa pada awal-awal belajar investasi, saya semangat sekali. Namun akhir-akhir ini bisa dikatakan sedikit malas kali ya, sedikit kendor kali ya semangatnya. Tim? Oke, gimana caranya semangat? Apakah kalau misalnya ditanya, apakah gue passion gitu dengan saham? Apakah gue senang banget dengan saham? Jawabannya, baca laporan keuangan juga memang tidak semenyenangkan itu gitu. Tapi gue lama-lama enjoy aja. Yang gue enjoy sebenarnya uangnya gitu. Jadi kalau misalnya dikasih uang kan siapa yang nggak enjoy ibaratnya. Jadi gimana caranya semangat? Ya dapetin uang dari investasi di saham gitu. Nanti bakal enjoy juga gitu, dapat uangnya. Itu saran dari gue sih. Nah, kalau misalnya ditanya passion, gue rasa gue nggak percaya sih dengan follow your passion atau apa. Kalau gue sih selalu yang penting UUD, ujung-ujungnya duit gitu kan. Jadi ya yang penting duitnya aja gitu. Motivasinya apa ya, tergantung ya. Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Raymond. Kak, bagaimana kakak bisa menjadi leader di ternak uang dan skill leadership apa yang dibutuhkan? Nah, sedikit ke leadership nih, Tip. Apa nih? Oke. Kalau misalnya dibilang leadership, mungkin gue nggak punya pengalaman sebanyak itu. Organisasi gue juga belum sebesar misalnya teman-teman yang mungkin di rumah. Gue baru lihat perusahaan yang sekitar karirnya 40-50 size-nya. Jadi ini masih small size company gitu. Walaupun valuasi udah tinggi, tapi memang company size-nya masih small. Gimana caranya leadership? Kalau menurut gue itu simple. Kayak misalnya kita berperang ibaratnya. Kita jangan cuma jadi bos yang di belakang nyuruh-nyuruh orang, tapi kita ikut perang di depan gitu sama karyawannya. Ini sebenarnya banyak. Ya. Sebenarnya even yang tinggal sama gue pun ada karyawan gue gitu. Jadi mereka tinggal di sini, mereka edit misalnya untuk kebutuhan video. Gue even bisa edit sebelah mereka gitu. Jadi tunjukin bahwa nggak cuma nyuruh-nyuruh doang, tapi ibaratnya take action dan benar-benar barengan sama mereka, perangnya di depan. Itu saran dari gue untuk jadi leader. Oke, next dari Riyama Sitohang, tim lo disuruh hitung-hitungan nih, Tim. Hai Bang Timothy, saya Riyama dari Batam. Mau tanya Bang, kalau saya mau target plan, investasi modal di awal 5 juta dan tiap bulan akan nambah 2.500.000. Kira-kira berapa nilai target yang bisa saya dapatkan untuk 5 tahun ke depan? Nah, lo disuruh hitung-hitungan. Boleh diulang tadi? Kalau saya mau target plan investasi modal di awal 5 juta katanya. Dan tiap bulan akan nambah 2.500.000. Dia nggak jelasin ya namanya gimana. Kira-kira berapa nilai target yang bisa saya dapatkan 5 tahun ke depan?
5 tahun ke depan, oke. Let's say kita invest 2.500.000 per bulannya dalam jangka waktu ini kita lihat misalnya mungkin 60 bulan ya. Kita estimasi returnnya kita pakai rata-rata perbankan CAGR misalnya di 15%. Kira-kira kamu akan dapat 224.204.223 rupiah. Wow. 224 juta jadi. Wow. Pertanyaan ini ya pasti ya. Jadi jawabannya juga gitu dah. Iya, udah jawabannya gitu disuruh aja. hitung-hitungan gitu. Udah dijawabin. 224 juta kamu dapatnya. 224 juta itu Riyama. Silakan langsung investasi. Oke, selanjutnya dari Jonathan Sori Panuturan. Halo tim, kalau mau masuk proxy to tech saat nanti IPO, bagaimana untuk mendapatkan bagian IPO? Saran apa yang bisa diberikan agar mendapatkan bagian IPO tersebut? Oke, ini hati-hati ya. Ini bukan ajakan gue untuk ngajak kalian beli pas IPO, bukan. Kenapa? Karena venture capital ini seperti SoftBank, Sequoia yang udah invest di dalam Tokped dan misalnya Gojek ini, mereka kan udah ibaratnya lama nih di dalam company-nya. Dan exit mereka satu-satunya itu adalah IPO. Jadi ini ibaratnya udah kayak sapi perahnya mereka. Jadi sapi ini akan dipercantik sedemikian rupa. Ini bukan ini hanya pendapat pribadi gue ya. Sapi ini akan dipercantik sedemikian rupa, di IPO akan diterbangin, ya kan? Dan mereka akan exit di sana gitu. Mungkin gak langsung tapi berkala. Jadi tetap agak hati-hati di saat IPO ini. Kenapa? Karena IPO-nya adalah salah satu exit-nya mereka, Big Fund ini. Mereka nggak bisa exit di tempat lain, cuma bisa di IPO ini doang. Jadi mereka akan percantik sapinya dan mereka akan bawa ke bulan gitu sapinya. Jadi hati-hati aja saran dari gue pribadi. Oke, thanks tim. By the way teman-teman sekalian, ini gue mau ingetin aja nih ya, kita sekarang berada di room 1 ya untuk sesi workshop break room pada sesi 2 ini, dimana di tema yang kita angkat nih adalah attain financial freedom by investing. Ini maksud kita biar teman-teman juga bisa tahu nih kalau misalnya punya uang, ini mau diapain uangnya nih, ini nggak mungkin dibiarin aja kan, kita mau itu dilipat gandakan. Itulah kenapa kita hadirin Timothy Ronald, investor atau co-founder ternak uang dengan tema raih 1 miliar pertama. Ini karena tim ini udah ngeraih 1 miliar sebelum umur 20 tahun. Itu udah, buat gue udah luar biasa banget sih. Dan jangan lupa bagi teman-teman juga yang mau bertanya ya silakan langsung di kolom Q&A. Nanti akan ada hadiah menarik pastinya. Masing-masing Rp200.000. Bakal dapetin e-wallet, juga ada door prize lain seperti Mi Band 5, kemudian Via TR Boom Pro, Xiaomi Note 9 Pro, dan juga e-wallet total Rp9 juta. Dan tentunya acara ini diselenggarakan dan disupport oleh Bank Permata. Oke tim, kita lanjutkan sesi Q&A kita pada hari ini. Gue pikir kayak setelah mendengar penjelasan lo ya dan juga sedikit memotivasi teman-teman juga, saya pikir teman-teman juga udah mulai menggebu-gebu setelah ini. Mungkin besok waktu pasar buka mungkin ya langsung ini ya beli lagi atau mungkin buka akun kayak gitu ya. Paling nggak itu sedikit memotivasi lah buat teman-teman dan juga memberikan pencerahan. Investasi tuh nggak harus nunggu umur berapa gitu ya untuk dimulai, sekarang aja udah bisa langsung dimulai. Nah ini kan gue yakin kalau lo sendiri punya interest sendiri ya soal financial freedom, soal literasi finansial di Indonesia, sampai akhirnya lo menemukan passion lo untuk membuka ternak uang gitu kan. Yes. Ini kan juga merupakan salah satu yang buat gue lo mau membagi ilmu dan lo nggak pelit gitu. Tapi somehow gue kayak biasanya lihat-lihat artikel nih tim, artikel di internet, most of them mereka tuh memberikan penjelasan soal saham bla 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 dan lain-lain. Tapi at the end mereka juga jualan gitu kan tim ya. Okay. You know what I mean kan? Maksudnya kayak gitu. Kalau ternak uang gimana sih prosesnya, atau mungkin sedikit memberikan penjelasan lah bagi teman-teman. Jadi ternak uang, kenapa sebenarnya gue dirikan ternak uang? Karena itu misi pribadi gue, yaitu gue mau cetak 10 juta investor di Indonesia. Kenapa? Karena kayak waktu orang tua gue sendiri pun mereka nggak berinvestasi gitu kan. Jadi sampai sekarang kadang gue juga masih kasih uang ke orang tua gue. Nah gue pengen semua orang di Indonesia itu melek secara finansial. Karena gue percaya bahwa dengan literasi finansial yang baik, negara kita akan semakin maju ke depannya. Ya, gue lihat Singapura nih, kenapa mereka maju banget? Karena investornya tuh 30% dari penduduk gitu. Even Korea pun udah mulai catch up ke Singapura. Kita Indonesia less than 1% jadi investor gitu. Jadi ini sangat disayangkan. Itu pun jumlah SID-nya di bawah 1%. Kayak gue pribadi aja, gue punya 13 sekuritas gitu SID. Jadi ya gue rasa masih sangat sedikit lah investor aktifnya. Even turnover kita, kalau dibandingin sebelum COVID pun sekarang udah sama gitu. Jadi hype-nya naik pas COVID tuh sekarang udah nggak ada lagi gitu, investor pada lari semua ke kripto. Nah, gue pengen banyakin sebenarnya investor saham di Indonesia.
Nah, Ternak Uang itu apa? Ternak Uang itu adalah platform edukasi sebenarnya untuk kalian belajar bagaimana caranya bisa ngerti saham dari nol sampai bisa. Jadi itu sebenarnya formatnya aplikasi. Aplikasi kalian bisa download di Play Store dan juga App Store. Jadi itu sebenarnya ini freemium. Nah, kenapa gue bikin modulnya freemium? Memang iya, untuk kalian bisa akses semua modulnya itu memang harus berbayar. Ya, kenapa dibuat berbayar? Karena ini awalnya. Jadi Ternak Uang itu kedepannya kita akan bikin jadi aggregator. Jadi ini mungkin kedepannya akan free semuanya dan kalian bisa akses banyak misalnya sekuritas, reksadana semua bisa lewat Ternak Uang. Jadi aim-nya kita kedepannya ke sana. Tapi sekarang kita masih fokus untuk edukasi kalian. Kenapa sebenarnya bikin berbayar? Karena contohnya seperti ini. Memang nggak banyak dari kalian tuh yang langsung mau punya kemauan sendiri untuk belajar. Sebenarnya semua kalian bisa akses. Kalau kalian mau baca buku sebenarnya. Even buku pun kan sebenarnya berbayar. Tapi kalau kalian mau akses yang beneran, kalian mau belajar, gue rasa kalian harus keluarkan sesuatu gitu. Kalau misalnya kalian dapat buku gratis, belum tentu kalian baca sampai habis. Jadi itu kenapa ibaratnya gue bikin berbayar. Dan sistem itu sebenarnya adalah membership. Jadi kita kasih research juga. Jadi ini berbayarnya kenapa? Karena kita ada analis juga di dalamnya, kita kasih riset kalian. Emiten-emiten yang menurut kita menarik gitu. Jadi kalau kalian udah belajar nih, ibaratnya nggak ada waktu untuk analisa, kita analisain untuk kalian, kita kasih ke kalian. Research reportnya bukan pom-pom, beli di sini, jual di sini, enggak. Kita kasih kenapa? Based on fundamentalsnya, based on katalisnya itu apa? Ada apa yang terjadi di dunia gitu. Dan ini backed by research team yang kita ada CFA juga gitu. Tim, masukan lo nih, ini kan banyak orang yang ingin memulai investasi tapi mendengar istilah-istilahnya aja tuh udah pusing gitu kan, kayak aduh ini apa terus harus mulai dari mana, gue bingung ini terus harus nanya siapa gitu kan, maksudnya banyak pertanyaan-pertanyaan yang kayak gitu. Nah, tips lo sebetulnya untuk mulai berinvestasi, apakah kita belajar dulu investasi itu kayak gimana, baru terjun untuk investasi, atau bisa dibilang kita learning by doing? Gimana, Tim? Oke, ada dua tipe orang. Ada yang learning by doing, ada yang belajar dulu baru nyemplung. Kalau gue tipe yang learning by doing. Jadi gue nyemplung dulu, gue tenggelam dulu, gue baru belajar. Tapi orang tuh beda-beda gitu. Even kayak partner gue sendiri, ada yang lebih suka belajar dulu, baru nyemplung. Yang bener yang mana itu nggak ada yang bener, nggak ada yang salah. Itu tergantung masing-masing. Tapi kalau saran dari gue, kalau gue bisa ulang lagi, gue bakal belajar dulu baru nyemplung gitu. Karena tenggelam rasanya nggak enak. Kayak gue bisa skip banyak step gitu. Kalau misalnya gue tahu knowledge gue yang sekarang, gue bisa skip kegagalan gue yang dulu gitu. Jadi gue bisa bypass semua itu dengan belajar terlebih dahulu. Tergantung tipe orang gimana ya, mau belajar dulu atau langsung learning by doing, suka risikonya tinggi, go ahead gitu ya. Betul, silakan, tergantung dengan diri kita masing-masing. Oke, ini masih ada pertanyaan juga nih Tim, ini dari Julianti Tan, katanya minta rekomendasi buku bacaan agar bisa analisis saham Tim. Kayaknya tadi udah dibilang ya, tapi mungkin bisa dibilang lagi. Untuk buku mungkin top 3 ya untuk investasi saham, gue bakal kasih yang pertama itu adalah Intelligent Investor by Benjamin Graham. Ini adalah kitab sucinya investasi gitu. Kalau kalian mau tanya Sandiaga Uno, buku apa yang dia baca pasti Intelligent Investor juga gitu. Ini buku gurunya Warren Buffett gitu. Jadi kalian harus banget wajib baca ini Intelligent Investor bukunya. Yang kedua itu Principles by Ray Dalio. Dan yang ketiga adalah Warren Buffett Way. Itu 3 buku yang gue rekomend untuk semua orang baca. Oke, pertama Intelligent Investor, terus ada Principle sama Warren Buffett Way itu ya. Nah, itu ya rekomendasi buku Julianti dan juga teman-teman lain yang mungkin ingin ada rekomendasi dari tim. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Dari Muhammad Fahmi, kok gimana sih caranya bikin agar trading plan kita dapat meminimalisir kerugian, Tim? Oke, apakah ini trading plan? Jadi sebenarnya kalau gue pribadi, gue kadang trading, kadang enggak. Jadi kalau misalnya dibilang trading plan, mungkin gue bukan orang yang tepat. Kenapa? Karena gue adalah investor saham gitu. Gue lihat saham yang under value, yang menurut gue under value, valuasi menurut gue masih murah, gue masuk. Di saat sahamnya valuasinya gue sentuh, gue jual. Gue nggak pernah ada yang namanya stop loss, gue nggak pernah ada namanya trailing stop dan lain-lain. Gue bukan trader harian gitu, yang setiap hari mantengin di depan, enggak. Gue analisanya dalam gitu, gue benar-benar tahu luar dalam perusahaannya kayak gimana, gue beli sahamnya, lalu gue biarin. Itu style investasi gue. Dengan ilmu yang lo dapat, Tim, harusnya lo bisa dong jadi trading harian gitu, tapi kenapa memilih buat enggak gitu loh? Trading harian itu makan mental dan waktu yang banyak gitu. Kadang capek juga kan, kita ngeliatin running trade,
dan lain-lain. Gue lebih suka analisa yang bagus gitu, gue amatin flow-nya gimana segala macam baru gue masuk gitu. Sekali aja masuknya. Karena kalau berkali-kali memang capek. Dan ada beberapa faktor gitu. Yang pertama adalah kan bisa kena yang namanya trading fee-nya gede. Kalau misalnya kalian yang mulai dengan 1-2 juta kan mungkin nggak terlalu kerasa gitu. Tapi kalau kalian udah mulai masuk 2-3 M per emiten itu lumayan kerasa trading fee-nya gitu kan. Bisa buat makan gitu, makan enak. Jadi ya kenapa gue lebih suka, karena menurut gue lebih efektif. Gue masuk sekali, duit gue kali 2 selesai gitu, dibanding gue coba dapat 2%, kadang minus, kadang 3%, kadang 0%. Gue lebih suka sekali tapi 100%, sekali tapi 70% gitu. Sip, oke. Ada lagi pertanyaan dari Raymond. Apa kesalahan-kesalahan kakak di pasar saham yang mungkin bisa kakak bagikan untuk investor-investor baru agar mereka tidak perlu merasakan apa yang kakak rasakan? Tim, gimana Tim? Kesalahan yang paling banyak gue lakuin itu sebenarnya simple, yaitu bias psikologi. Di mana kita ini adalah musuh terbesar kita sendiri di dalam kita investasi. Gue kasih contoh salah satu ya. Kita jadi manusia itu dibagi jadi 2 sebenarnya. Ada bias kognitif dan bias emosional namanya. Bias kognitif ini apa? Contohnya gue kasih satu ya, yaitu mental accounting. Kita misalnya ada yang pernah nggak di rumah mungkin ngerasa gini, kita misalnya dapat gaji nih, terus dapat THR, kita pisahin jadi different mental buckets gitu. Jadi kayak ibarat ada ember yang berbeda untuk gaji kalian, untuk THR kalian, dan untuk misalnya bonus yang lain lah gitu. Kalau misalnya THR ini, kalian lebih cepat ngabisinnya dibanding ngabisin gaji. Padahal uang itu finite, uang itu sama konsepnya. Nah ini banyak banget terjadi di saham sebenarnya. Dimana kita misalnya dapat untung nih, tapi untungnya kita bedain dengan modal awalnya. Padahal itu sama-sama uang gitu. Kita lebih agresif untuk pakai untungnya dibanding pakai modal awalnya. Ya. Jadi ini adalah mental accounting. Kalau misalnya mungkin yang pernah berjudi di kasino gitu, tahu ada yang bilang uang panas istilahnya. Jadi dapat dari modalnya, dapat untung ini cepat banget kita belanjain gitu. Padahal sebenarnya itu kan sama-sama uang gitu. Jadi itu bukan uang panas, tapi itu kena namanya bias kognitif mental accounting. Itu satu. Ada juga yang namanya confirmation bias. Dimana misalnya kita analisa satu saham nih, misalnya BCA ya. Misalnya BCA kita, oh ini BCA bagus banget gitu, kita bilang. Lalu ada satu research yang bilang BCA bagus. Sedangkan ada 8 yang bilang BCA jelek. Dari satu itu tadi, kita terbutakan. Kita pikir, oh BCA bagus, kita masuk. Itu adalah confirmation bias. Nah, tapi kalau bias yang ibaratnya bias kognitif ini lebih gampang diatasi dibanding bias yang emosional. Karena kognitif ini cuma kesalahan logical fallacy kita dalam berpikir. Sedangkan bias emosional ini lebih susah ya. Contohnya satu itu adalah apa? Loss aversion. Manusia itu punya tendensi untuk menghindari kerugian dibanding mendapatkan keuntungan dengan rasio 2:1. Jadi kita itu nggak mau rugi dibanding mau untung. Ini kesalahan yang banyak banget dilakukan investor. Misalnya, beli saham di harga 2.500. Sahamnya turun misalnya ke 2.400. Kita tahu nih, sahamnya udah salah nih. Bukannya kita cut loss, kita malah tambah lagi terus ke dalam gitu. Sampai akhirnya sahamnya di 2.000. Di saat 2.000 baru kita jual. Gitu. Sedangkan sahamnya kalau dari 2.500 naik ke 2.600, naik dikit, kita udah pengen langsung jual gitu. Pengen untung, lihat untung kecil langsung jual. Sedangkan kalau ruginya dalam, kita average down terus, akhirnya boncos. Jadi ini banyak banget terjadi di investor pemula. Karena manusia itu menghindari kerugian dibanding mau untung. Gitu. Itu ya Raymond ya, better untuk belajar dulu, cari tahu dulu caranya gimana buat masuk di salah satu emiten gitu ya. Jangan karena mungkin satu orang bilang itu bagus, terus kita kayak keikut-ikut aja gitu. Masuk ya udah belinya juga dengan jumlah yang besar kan. Aduh, terus rugi kan nanti mental health juga kan, hati-hati. Nanti loncat kan bahaya gitu. Aduh, jangan jauh kan. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ruth. Selamat sore Ti, menurut kamu untuk investasi saham itu baiknya cicil-cicil dikit atau lihat time yang bagus untuk beli? Oke, jadi ini tergantung kondisi finansial masing-masing. Ada metode yang namanya dollar cost average, di mana kalian cicil terus tuh per bulan. Dari gaji misalnya sisihkan 10%. Misalnya gaji 5 juta, sisihkan 500.000 dicicil per bulannya. Tapi kalau misalnya gue pribadi, gue cuma sekali aja hantam. Jadi gue analisa nih, dari top down tadi, gue screening. Oh, makronya apa? Kira-kira saham yang bagus apa? Misalnya makronya yang bagus telco nih, saham telco lagi naik semua. Gue lihat emiten di Indo, telco tuh yang bagus apa aja gitu. Emiten telekomunikasi yang bagus, gue bottom up dari bawah. Oke, kira bakal ada corporate action apa nih ke depannya? Manajemen itu siapa sih di belakangnya gitu? Apakah orang-orang yang kompeten? Kalau udah oke, kira-kira valuasinya bakal berapa? Valuasi sekian, gue analisa baru secara flow-nya. Oke, dari foreign flow ada yang buangin barang nggak sih? Terus gimana flow-nya gitu ibaratnya. Baru gue analisa secara teknikal, oke masuknya bagus, gue hantam duit gue.
Sesimpel itu. Jadi gue analisa semua secara detail, baru gue masukin sekali aja uang gue. Jadi bisa milih ya, bisa dengan dollar cost average atau mungkin analisa dulu teknikal sama fundamentalnya gimana, baru masuk ke salah satu emiten gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Stephen Joe Sugiarto. Kok Tim mau tanya dong, cara ngitung-ngitung berapa hasil investasi yang akan didapatkan dengan modal dan kurun waktu tertentu bagaimana sih? Apakah ada rumus atau aplikasinya? Itu namanya compounding interest. Jadi compounding interest itu apa? Itu Albert Einstein bilang adalah keajaiban dunia ke-8. Jadi ini yang bikin uang gua sebenarnya bisa jadi 1 miliar. Kalau misalnya kalian investasi nih sekarang ya, 100 ribu. Kalian invest 1 juta selama 20 tahun, misalnya untuk dana pensiun. Dikali aja berapa? 240 bulan kan berarti. Kalian akan mendapat 240 juta. Tapi kan 240 juta 20 tahun lagi kan pasti beda dengan 200 juta sekarang. Future value-nya mungkin 210 juta ya. Kalian nabung 1 juta, itu nabung doang di bank nih. Nggak ada bunganya gitu. Kalian nabung 1 juta sampai 20 tahun ke depan, kalian dapat 210 juta. Itu future value. Sedangkan kalau kalian investasi dengan return average IHSG kita 13%, kalian akan dapat 1,1 miliar. Jadi jauh banget. Kenapa? Karena 1 juta awal dibungain 13%. Jadi 1 juta tambah 130. Itu dibungain dari 1 juta 130 tadi, dibungain lagi. Nah, ini yang namanya compounding interest. Jadi itu bunga berbunga. Buat yang nanya tadi gimana cara dapat 1M-nya, gampang banget. Kalau lu ngerti konsep compounding interest ini. Bunganya dibungain lagi. Jangan bunganya dibelanjain gitu. Dapat bunga dibelanjain, jangan. Tapi bunganya dibungain lagi. Cara hitungnya gimana? Itu kalian bisa hitung aja di Excel sebenarnya, tinggal dihitung ya. Kalian cari rumusnya ada di Google, compounding interest tuh gitu. Oke, jadi ada toolsnya ya Tim ya. Compounding interest itu bisa di Excel, Google, bisa di mana aja ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Diponegoro Prawirodirjo. Tim, di ternak uang, apakah kita bisa lihat data keuangan perusahaan dan benefit yang kita dapat kalau jadi member ternak uang apa aja sih? Oke, jadi basically di Indonesia itu kan problemnya simple karena kita nggak melek secara finansial. Jadi di ternak uang kita ada 3 pilar utama. Kita educate kalian lewat ratusan modul yang diupdate setiap bulannya, itu yang pertama. Yang kedua, kita engage kalian. Karena orang Indonesia itu punya tendensi harus dibimbing. Ya, jadi di ternak uang ini kita punya komunitasnya. Eksklusif gitu. Jadi kalian bisa tanya jawab sama mereka yang udah ngerti, dibimbing dari awal. Jadi kalian bisa lihat, nonton modulnya, diupdate terus, kalian bisa juga dapat gitu. Nah, yang terakhir, kita empower kalian. Kita bantu kalian lewat apa? Lewat research kita gitu. Kita kasih kalian research yang komprehensif. Kalian tinggal baca aja PPT-nya, kalian akan ngerti gitu, PDF-nya semua. Kalian bakal dapat news juga, curation yang kita udah pilih. Karena kan terlalu banyak noise ibaratnya. CNBC, konten tuh bisa satu hari dibilang saham ini bagus, besok dia bilang saham ini jelek gitu. Nah, kita curate yang paling bagus-bagus aja beritanya untuk kita tampilkan ke kalian. Jadi kalian dapat akses kemudahan semua itu. Kayak Netflix tapi untuk belajar saham lah ibaratnya. Berarti kalau di ternak uang benar-benar teman-teman bisa belajar ya di ternak uang ya, ada komunitasnya Tim ya? Iya, ada komunitasnya juga. Oke, teman-teman langsung aja serbu ternak uang, sekaligus promosi gitu ya. Oke, Tim, ini pertanyaan dari gue. Sebetulnya mau investasi ini buat kasih tahu juga ke teman-teman. Sebetulnya mau investasi itu butuh dana berapa sih? Apakah mungkin kalau kita cuma punya uang ya taruhlah 100.000 gitu, kira-kira bisa langsung nggak sih untuk investasi? Bisa banget dong, karena buka sekuritas saja ada yang Rp1 sekarang. Rp1, oh Rp1 udah ada. Iya, kalau nggak salah ajaib ini, tapi gue nggak ada brand placement sih, ini gue nggak di sponsor ya. Jadi ada yang Rp1 gitu, ada juga yang 100.000, ada juga yang 10 juta. Kalian bisa mulai berapapun gitu. Kayak saham Pakuwon Jati gitu. Kalau ada yang orang Surabaya pasti tahu, itu perusahaan properti yang salah satu yang paling bagus gitu di Indonesia. Itu harga sahamnya kalian bisa beli cuma 60.000 gitu kan, 2 kali makan bakso. Jadi nggak ada alasannya lah. Buat nggak investasi saham tuh udah nggak ada alasannya sekarang. Kalau dulu kan masih ada. Saham tuh dulu 500 lembar harus beli. Di zamannya gue 2015 itu 500 lembar agak mahal gitu. Kalau sekarang 100 lembar udah gitu gampang lah. Udah gampang lah sekarang gue. Ya, itu berarti Rp1 aja udah bisa investasi ya Tim ya. Iya, udah bisa investasi. Mau alasan apa lagi guys? Silahkan langsung berinvestasi sekarang. Jangan ditunda-tunda lagi. Kesempatan itu harus sekarang kita mulai. Itu kata Tim, jangan ditunda-tunda. Mulai aja dulu ya, learning by doing bisa, atau mungkin mau pilih belajar dulu bisa ya, terserah kalian gitu. Nah, Tim, it's so fun talking with you today, and mungkin terakhir lo bisa kasih ini kali ya,
any tips gitu ya terakhir buat teman-teman, buat next geners yang mau mulai investasi. Apa sih yang harus mereka tahu untuk memulai investasi? Berapa biaya atau dana yang mereka butuhkan untuk mulai investasi? Tim, closing statement. Untuk kalian yang mau mulai investasi, nggak usah takut kalau ibaratnya nggak punya modal. Nggak usah takut kalian nanti bakal rugi. Anggap aja kalau bisa rugi pun sebagai pelajaran. Ya, jadi buat kalian yang mau mulai investasi, langsung mulai aja dulu. Nggak masalah kalian mau learning by doing, ataupun mau belajar dulu baru mulai. Yang penting kalian mulai, gitu. Karena someone itu sitting on the shades karena someone plant a tree long ago gitu. Jadi kita bisa tidur di bayangan kita sekarang karena udah ada yang tanam pohon gitu ibaratnya. Nah kita tanam pohon itu harus sekarang. Kita tanam pohon, pohonnya besar, kita bisa santai-santai di bawah pohonnya. Bisa santai-santai, nggak perlu ngapa-ngapain, udah punya duit gitu ya kalau kita udah investasi enak. Ya. Oke, Tim, thank you so much for joining us today. Terima kasih udah join bareng kita, udah memberikan support juga bagi teman-teman, memberikan pencerahan yang nggak punya ilmu, pengetahuan atau nggak punya gambaran investasi itu kayak gimana. Semoga ke depan ada Timothy selanjutnya. Amin, 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 amin. Thank you, Tim. Thank you. Thank you, Pat. Oke. Nah, teman-teman Next Geners, jangan lupa ya tetap stay tune di sini karena berikutnya kita ada kuis dan akan bagikan hadiah menarik buat kalian.